Nah, seperti yang tadi ya, mungkin izin ya, saya untuk mulai topik kita nih pada siang hari ini. Tadi Pak Arif sudah sempat menyebutkan ya topik kita terkait dengan basic K3 pertambangan dan juga tadi terkait dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam karir. Nah, kalau kita bicara kompetensi itu kan cukup luas ya. Kompetensi itu di mana tuh harusnya tuh terdiri dari tiga unsur ya. Pertama knowledge-nya, kedua skill, dan juga attitude. Seperti itu. Nanti kita akan coba ya bahas-bahas terkait dengan sedikit kompetensi-kompetensi apa sih yang biasanya dibutuhkan ya. Sertifikasi apa, seperti itu. Dan juga skill-skill, termasuk soft skill yang dibutuhkan, yang saya rasa ini perlu nih untuk kita sebagai personil K3. Seperti itu. Dan nanti kita juga akan bahas di awal-awal terkait dengan basic K3 pertambangan. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Nah, ini adalah saya, Bapak Ibu ya. Nama lengkap saya cukup panjang, ada 5 suku kata, Tarsisius, Keurdu, Dangoldo, Memori, Tangkubolon. Jadi cukup sulit untuk dihafal. Jadi biasanya dari kecil saya dipanggil Aldo untuk memudahkan penyebutan gitu. Silakan panggil saya Aldo. Seperti yang Pak Arief tadi bilang juga, saya cukup sering juga ya untuk sharing, karena memang suka nih untuk sharing sama teman-teman, terutama mungkin rekan-rekan mahasiswa atau yang penasaran terkait dengan K3. Saya cukup sering sharing di beberapa platform media sosial ya, di Instagram, di LinkedIn, dan juga di YouTube. Bisa nanti mampir juga ke sana. Sedikit memperkenalkan diri terkait dengan experience saya ya. Jadi saya belum terlalu lama juga nih kerja di K3, kurang lebih sih hampir 8 tahunan ya. Saya mulai karir itu di perusahaan oil and gas, jasa servis minyak ya, yaitu di Baker Hughes. Diawali karir sebagai HSE Assistant, selalu ke HSE Technician 1 sampai ke HSE Technician 2, kurang lebih 4 tahun di situ. Kemudian baru dari oil and gas saya pindah ke pertambangan. Di TIS sebagai KSE spesialis, kemudian pindah lagi ke Petrosi sebagai saya trainer spesialis. Jadi lebih banyak untuk ngajar. Kemudian sekarang terkait dengan COVID juga ya, jadi saya memutuskan untuk berkarir sama di pertambangan juga sebagai sistem, di mana saya bisa dekat juga dengan keluarga sekarang. Jadi sekarang saya bekerja di PT Buma, fokusnya adalah di SI sistemnya. Mungkin seperti itu pengenalan sedikit dari saya. Nanti silakan ya, kalau habis dari sesi ini mungkin kita ada yang mau sharing lebih lebih dalam lagi terkait dengan K3 bisa. Dan sebelum saya lanjutkan, mungkin saya juga di sini bukan bermaksud menggurui ya, karena kita sama-sama belajar di sini. Silakan Bapak Ibu nanti yang mungkin punya pengalaman juga ya, kita saling-saling sharing terkait dengan apa yang ada di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita nanti bisa saling-saling diskusi ya, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa topik yang akan kita bahas ya. Nggak banyak sebenarnya ya. Yaitu ada tiga subtopik yang akan kita bahas. Pertama, terkait dengan dasar ketiga pertambangan. Yang kedua, baru kita masuk terkait ya sedikit lah ya pengenalan. Mungkin di sini ada yang di luar HSE atau di luar bidang K3 ya. Pengen tahu apa itu sih HSE? Nah, kita akan bahas sedikit lah sebelum kita masuk ke poin yang ketiga terkait dengan skill atau kompetensi yang dibutuhkan sebagai personil HSE seperti itu. Ini adalah tiga topik kita. Jadi kita akan mulai dulu ya dari topik yang pertama, yaitu terkait dengan dasar K3 pertambangan. Nah, sebenarnya menarik nih. Saya juga mungkin nanti pengen tahu juga nih, kira-kira nih Bapak-Bapak sekalian di sini nih, Bapak Ibu sekalian, ini dari mana nih? Apa dari pertambangan juga atau dari bidang industri yang lain? Nanti kita bisa saling diskusi ya. Nah, sebelum kita masuk ke K3 pertambangan, kayaknya kita perlu dulu nih tahu ya, apa sih yang dimaksud dengan pertambangan itu gitu ya. Ya kalau dilihat dari gambarnya ya sekilas seperti ini ya. Ini adalah yang biasanya melibatkan alat-alat berat kalau kita bicara terkait dengan pertambangan. Jadi usaha pertambangan itu adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batu bara. Ya. Jadi bukan tambang itu bukan batu bara doang, tapi ada mineral juga ya. Yang meliputi ada beberapa tahapan nih dalam kegiatannya, mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta nanti pasca tambang. Penyelidikan umum itu maksudnya apa? Itu seperti penyelidikan geologis ya, terkait area mana yang akan kita tambang nih. Kemudian dilanjutkan saat sudah kita tentukan nih secara geologisnya, nanti masuk ke eksplorasi. Eksplorasi ini kita cari lebih detail lagi terkait dengan beberapa banyak cadangan sumber dayanya di sana, atau lebih detail lagi terkait dengan lokasi yang akan kita lakukan pertambangan. Kemudian dilanjutkan dengan studi kelayakan. Kalau memang dinyatakan sudah layak, baru lanjut lagi ke tahapan konstruksi.
baru tahapan lagi penambangan sampai dengan pengolahan ya, terutama untuk pertambangan yang mineral. Kemudian lanjutkan lagi pengangkutan dan penjualan, baru nanti setelah itu ada proses pasca tambang. Pasca tambang itu adalah setelah area selesai ditambang, habis itu kita akan mengupayakan untuk bagaimana mengembalikan lagi ya kondisinya itu agar tidak rusak, tapi bisa setidaknya bisa sesuai dengan peruntukan awalnya gitu, atau yang bisa kita sebut dengan pasca tambang seperti itu ya. Nah mungkin juga yang perlu rekan-rekan tahu, mungkin kita bekerja di perusahaan pertambangan, kita mungkin nggak terlibat dalam semua tahapan ini ya. Seperti saya nih di perusahaan kontraktor ya, mungkin hanya terlibat di dua tahapan aja, di konstruksinya dan ada di bagian penambangannya. Tapi nanti kalau mungkin rekan-rekan kerja di perusahaan ownernya nih, pemilik izinnya, nanti mungkin akan terlibat banyak atau mungkin terlibat semuanya ya terkait proses-prosesnya. Nah ini adalah terkait dengan apa sih yang disebut dengan pertambangan dan meliputi apa aja sih usaha pertambangan itu seperti itu. Nah, ini adalah sedikit karakteristik dari pertambangan ya. Pertama adalah padat modal, seperti yang kita tahu ini ya. Nah, kalau kita lihat ini, pertama menggunakan alat-alat yang berat dan pastinya mahal ya. Perlu modal yang tinggi ini untuk melakukan suatu pekerjaan pertambangan. Pada teknologi juga, jadi selain kita menggunakan peralatan yang besar, peralatan yang mahal, kita juga perlu untuk melengkapi dengan teknologi-teknologi up to date ya. Agar apa? Agar operasional kita tuh dapat berjalan dengan efisien. Contohnya apa sih pada teknologi ini? Ya contohnya kalau sekarang ini ada namanya fleet management system, di mana kita bisa memonitor terkait dengan pergerakan unit kita, apa ada yang berhenti kah unit kita, ada yang konsumsinya boros kah, misalnya terlalu banyak diem tapi tidak melakukan operasi ini alat unit kita. Ini kita udah menggunakan teknologi. Bahkan ke bidang K3 pun keselamatan kerja udah menggunakan teknologi. Seperti apa? Seperti fatigue kamera ya. Jadi ada fatigue kamera diinstal di dalam unit untuk melihat kondisi si operator. Apakah dia dalam kondisi yang fit atau ternyata udah mulai ngantuk-ngantuk nih. Dimana seperti yang kita tahu, kalau fatigue di pertambangan itu dampaknya besar ya, bisa membahayakan dia dan juga bisa membahayakan rekan kerja yang lainnya. Ada resiko udah jelas dan juga dari pertambangan ini juga bisa mengubah bentang alam ya. Makanya itu perlu ada proses pasca tambang untuk memastikan juga ya dampak lingkungan yang dihasilkan dari pertambangan itu tidak rusak parah ya, tapi bisa kita minimalisir seperti itu. Nah, ini sedikit-sedikit fakta ya terkait dengan pertambangan. Pertama, di pertambangan itu kecelakaan berakibat cedera berat dan mati itu masih terjadi. Mungkin kalau sedikit kita flashback, masih ingat di bulan-bulan Oktober kalau nggak salah di 2021 kemarin ya, itu ada kejadian kecelakaan ya di salah satu pertambangan kita di Kukar. Ada LV terseret longsor, di mana mengakibatkan kalau nggak salah dua pekerja itu meninggal dunia ya. Di mana salah satunya itu bukan, mungkin kalau kita lihat pertambangan itu yang identik memiliki resiko tinggi adalah operatornya. Padahal nggak juga ya, semua orang yang bekerja di pertambangan, maupun operatornya, maupun orang K3-nya, maupun mekaniknya, atau manajemennya, itu sama juga ya. Kita perlu kendalikan juga, kelola, agar tidak terjadi kecelakaan. Nah, kalau di kecelakaan kemarin itu, malah yang menjadi poinnya adalah, ternyata yang mengalami kecelakaan itu adalah KTT-nya ya, atau Kepala Teknik Tambangnya. Kalau teman-teman yang belum familiar dengan KTT itu Kepala Teknik Tambang adalah orang yang menduduki posisi paling tinggi ya, yang bertanggung jawab dalam proses pertambangan. Jadi ibaratnya udah manajemennya di area pertambangan tersebut. Itu bahkan di kejadian tersebut itu menjadi korban meninggal dunia ya. Nah ini jadi perhatian kita bahwa di pertambangan itu memiliki resiko yang tinggi dan kejadian yang mengakibatkan kematian bahkan cedera berat dan mati ini masih terjadi. Kemudian juga saat ini juga terjadi banyak perubahan nih dan proses dan juga teknologi pertambangan yang tadi di awal saya sempat sebutkan sedikit ya. Dan ketiga, pertambangan itu ada resiko ketidakpastian. Jadi ini sedikit terkait dengan karakteristik pertambangan yang perlu teman-teman tahu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau tadi kita bicara apa itu pertambangan, terus apa aja sih karakteristik pertambangan. Nah, sekarang kita masuk nih ke bagian apa sih yang dimaksud dengan keselamatan pertambangan. Apa yang membedakan dengan mungkin K3 di industri lainnya gitu ya. Nah, secara garis besarnya,
Kalau kita bicara keselamatan pertambangan ya Bapak Ibu ya, itu terdiri dari 2 poin ya, 2 hal ya. Pertama terkait dengan K3-nya, keselamatan kesehatan kerjanya. Kedua berkaitan dengan keselamatan operasi. Apa sih keselamatan operasi itu gitu ya? Kalau K3 kan udah jelas ya, meliputi kesehatan kerja, keselamatan kerja, dan terakhir adalah lingkungan kerja atau industrial hygiene. Nah, kalau keselamatan operasi itu apa? Yaitu berkaitan dengan keselamatan dalam peralatan ya, atau lebih spesifiknya ada SPIP, sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan. Nah, ini menarik. Biasanya sih kalau rekan-rekan nih di sini mungkin ada yang masih fresh graduate, terus awal lulus kuliah ya, pengen bekerja di pertambangan. Biasanya ini paling cukup sering nih pertanyaan ngehits ya yang disampaikan oleh si interviewernya. Ngerti nggak apa sih yang dimaksud dengan keselamatan pertambangan? Nah, rekan-rekan tuh setidaknya udah tahu ya, bahwa keselamatan pertambangan itu meliputi 2 hal, K3 dan juga terkait dengan pengelolaan keselamatan operasi. Nah, lanjut lagi nih, sedikit lagi terkait dengan dasar hukum, terkait dengan sistem manajemen keselamatan pertambangan, terutama untuk mineral dan batu bara ya. Ini perlu tahu juga ya Bapak Ibu ya. Jadi, ada beberapa referensi landasan hukum ya. Nanti mungkin akan kita bahas di slide berikutnya yang lebih spesifik terkait dengan sistem manajemen keselamatan pertambangan atau tadi keselamatan pertambangan tersebut. Nah, sedikit ini adalah framework-nya lah ya, atau helikopter view-nya nih, landasan-landasan yang kita pakai dalam keselamatan pertambangan. Pertama, pasti kita tahu dari Undang-Undang Dasar 1945 ya, baik yang dari pasal 27 atau pasal 33 nih. Di pasal 27 ini, kalau nggak salah ya, menyebutkan ya, bahwa setiap orang itu berhak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, dari situ diturunkanlah, karena setiap orang itu berhak untuk kehidupan dan pekerjaan yang layak, maka diturunkan lagi ke dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, atau sekarang mungkin yang udah diperbaharui lagi di Undang-Undang Cipta Kerja ya, Nomor 11 Tahun 2020 kalau nggak salah undang-undangnya. Nah, kalau di sini juga menyebutkan bahwa di pasal 33 bahwa tanah, air, dan mineral di dalamnya itu dikuasai oleh pemerintah untuk penghidupan masyarakat ya. Nah, di sini juga diturunkan lagi ke dalam Undang-Undang Minerba yang mengatur terkait dengan proses dalam pengelolaan mineral dan batu bara. Seperti itu. Lanjut lagi di sini diturunkan lagi dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja yang kemudian masuk lebih spesifiknya terkait dengan mineral dan batu bara ke dalam Permen SDM nih, nomor 26 tahun 2018 dan juga Permen SDM nomor 7 tahun 2020. Mungkin nanti kita akan lebih banyak membahas terkait dengan Permen SDM 26 tahun 2018, yaitu terkait dengan pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan minerba. Kemudian dari Permen ini diturunkan kemana? Diturunkan ke dalam Kepmen 1827 tentang pedoman kaidah pertambangan yang baik. Jadi biasanya ini udah basic banget ya. Teman-teman yang kerja di pertambangan setidaknya tahu lah ya, familiar terkait dengan Permen SDM 26 2018, kemudian terkait dengan Kepmen yang diturunkan lagi ke Kepmen SDM nomor 1827 tahun 2018 tentang pedoman kaidah pertambangan yang baik. Yang lebih spesifik lagi terkait dengan pengelolaan K3 dan juga pengelolaan sistem manajemen K3 itu dijabarkan lagi ke dalam Kepdirjen, Keputusan Direktur Jenderal SDM nomor 185 tentang keselamatan pertambangan dan SMKP Minerba seperti itu. Nah, ini sedikit sekilas aja terkait dengan dasar hukum ya, landasan hukum terkait dengan sistem manajemen K3 atau pengelolaan K3 di mineral dan batu bara. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini masuknya tadi ya. Dari sekian banyak landasan peraturan tadi, ya setidaknya ya, untuk kita masuk ke basic K3 pertambangan, ada 3 ini ya tadi saya sebutkan ya, dari Permen SDM nomor 26 tahun 2018 terkait dengan pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral batu bara. Nah, ini adalah Kepmen SDM 1827, baru nanti spesifiknya ke Kepdirjen 185 yang sudah saya sebutkan. Nah, di sini ya, Bapak Ibu ya, di dalam keselamatan pertambangan sendiri tadi sudah saya sebutkan di awal, ada 2, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, kemudian ada keselamatan operasional. K3 itu terdiri dari apa aja? Ada keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan kerja. Kalau keselamatan operasional, meliputi apa aja? Pengelolaan sistem pelaksanaan perawatan SPIP, pengamanan instalasi, tenaga teknis pertambangan yang berkompeten, kelayakan SPIP, evaluasi, laporan hasil kajian teknis pertambangan. Nah, nanti di materi selanjutnya mungkin kita lebih fokus sama ini nih ya, karena kita lagi bicara K3-nya nih, keselamatan dan kesehatan kerjanya. Seperti itu.
Ini sedikit informasi aja apa sih yang membedakan antara sarana prasarana gitu ya. Kalau disebutkan di dalam KPJ 185 yang disebut sarana itu adalah yang bergerak ya. Fasilitas kita yang bergerak atau peralatan equipment kita yang bergerak. Kalau prasarana itu apa yang tidak bergerak seperti building, bangunan ya. Kemudian instalasi itu apa? Itu yang terpasang pada peralatan utama dan juga ada peralatan. Peralatan contohnya apa nih? Mulai dari peralatan untuk pencarian bahan galian penambangan, terus juga pemuatan, pengangkutan, masuk ke sini. Nah, kita akan fokus ke sini ya, ke keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Nah, biar lebih enak lagi, kita tetap masuk dalam landasan peraturan kita ya, yaitu Kepdirjen 185 nih, tahun 2019. Di mana di Kepdirjen 185 ini memiliki dua lampiran ya, dua lampiran yang membahas topik yang lebih spesifik. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana sih pengolahan pelaksanaan keselamatan pertambangan dan keselamatan pengolahan dan atau pemurnian mineral dan batu bara. Sedangkan kalau kedua ini, lampiran kedua itu lebih banyak membahas terkait dengan bagaimana melakukan penilaian, dan melakukan pelaporan terkait dengan sistem manajemen keselamatan pertambangan. Seperti itu. Nah, kita nggak membahas detail terkait dengan SMKP ya, kita lebih kepada keselamatan pertambangannya nih yang kita akan bahas. Karena apa? Cukup panjang ya Bapak Ibu ya. Untuk trainingnya aja sendiri kalau kita bicara tentang implementasi SMKP, itu dilakukan trainingnya oleh PPSDM Geominerba ya, itu bisa seminggu lah ya pelaksanaan trainingnya. Jadi materinya cukup banyak kalau kita berbicara tentang sistem manajemen keselamatan pertambangan. Di materi kali ini kita cukup membahas terkait dengan basic K3 pertambangan. Jadi kita akan fokus di pelaksanaan K3-nya. Nah, tadi ini sudah kita sebutkan bahwa terkait dengan pelaksanaan K3 pertambangan itu setidaknya ada 3 ya, keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan lingkungan kerjanya, seperti itu. Nah, kalau di dalam Kepdirjen 185 yang disebut dengan pengolahan keselamatan kerja ada elemen ini ya, ada 8 elemen ya. Pertama terkait dengan manajemen risiko, kemudian terkait dengan program keselamatan kerja, ketiga pendidikan dan pelatihan keselamatan kerja, keempat kampanye, kelima administrasi keselamatan kerja, keenam manajemen keadaan darurat, ketujuh terkait dengan inspeksi keselamatan kerja, dan yang kedelapan penyelidikan kecelakaan kejadian berbahaya. Nah, mungkin kalau kita bahas terlalu detail juga akan makan banyak waktu ya. Saya di sini akan menjelaskan secara umum ya. Mungkin kalau Bapak di sini yang udah pernah mendapatkan training K3, pasti udah familiar ya, bahwa pertama adalah manajemen risiko. Ya, kita melakukan pengelolaan risiko ya. Kalau masih ingat, ada beberapa tahapan ya. Kita bisa lihat referensi dari SD31.000 ya. Mulai dari penetapan konteks, kemudian kita lakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko, evaluasi, sampai dengan pengendalian. Yang kemudian dari manajemen risiko ini perlu kita untuk melakukan reporting, perlu kita kelola, dan perlu kita komunikasikan. Ya, kurang lebih sama. Di dalam SDM juga membahas hal tersebut ya. Alur prosesnya juga mirip ya, terkait dengan bagaimana kita mengelola risiko. Kemudian di sini juga diatur terkait dengan program keselamatan kerja. Jadi di sebuah perusahaan dalam menentukan program keselamatan kerja itu nggak boleh sembarangan ya, tapi harus berdasarkan apa? Berdasarkan dengan landasan peraturan yang ada. Terkait juga kedua dari resiko yang udah diidentifikasi di perusahaan tersebut, barulah keluar program. Jadi program itu tujuannya apa ya? Tujuannya untuk pengelolaan bahaya atau resiko di perusahaan tersebut ya. Kemudian dari mana lagi? Dari standar yang berlaku, dari komitmen manajemen perusahaan, itu dibahas di sini, di program keselamatan kerja. Kemudian ketiga, terkait dengan pendidikan dan pelatihan keselamatan kerja. Jadi ya sama juga ya, di industri pertambangan juga perlu nih untuk melakukan pendidikan dan pelatihan. Jadi ya kurang lebih sama, kalau ada pekerja masuk area pertambangan, yang pertama perlu dilakukan apa? Induksi dulu, pengenalan ya. Dilakukan induksi, pengenalan, terus memastikan juga ya terkait dengan kesiapan orangnya itu untuk bekerja. Kemudian nanti di situ juga perlu untuk dilakukan pelatihan. Pelatihan apa? Pelatihan ya secara umum terkait dengan penanganan kondisi keadaan darurat ya jika terjadi di area pertambangan. Kemudian yang setidaknya menjadi basic pelatihan yang harus dimiliki oleh seluruh pekerja itu setidaknya ada 2 sih, terkait dengan pengelolaan kebakaran, terkait dengan penanganan kebakaran, dan kedua terkait dengan pertolongan pertama pada kecelakaan. Itu biasanya yang udah jadi basic banget yang harus kita berikan kepada pekerja. Sisanya ya tergantung dari
tanggung jawab atau job deskripsinya pekerja tersebut ya. Kalau dia harus bekerja di ketinggian, maka kita perlu untuk memberikan pelatihan terkait dengan bekerja di ketinggian dan lain-lain. Kalau dia bekerja di berkaitan dengan kerja di ruang terbatas, ya kita berikan pelatihan juga terkait dengan confined space. Kemudian juga perlu juga untuk melakukan kampanye ya, kampanye. Kemudian administrasi keselamatan kerja. Administrasi keselamatan kerja itu apa ya? Ya terkait dengan pelaporan, terkait dengan pencatatan yang dilaporkan kepada ESDM. Nah, ini diatur di sini. Kemudian terkait dengan manajemen keadaan darurat tadi inspeksi, dan yang terakhir ada penyelidikan kecelakaan. Nah, kita mungkin akan bahas sedikit lah ya terkait dengan penyelidikan kecelakaan dan kejadian berbahaya. Karena menurut saya ini agak membedakan dengan mungkin ya dengan rekan-rekan lainnya yang sudah mendapatkan pelatihan K3 umum. Nah, di sini kita akan bahas lah ada sedikit-sedikit perbedaan yang diatur di dalam Kepidana 185 atau di dalam industri mineral dan batubara gitu ya. Nah, kalau kita masuk pertama ke kecelakaan, saya rasa kita semua sepakat ya, kecelakaan itu apa sih definisinya? Kecelakaan adalah kejadian ya, yang apa sih yang tidak diinginkan pastinya, yang tidak direncanakan, tidak diduga, terjadi kapan saja, di mana saya dapat menimpa siapa saja. Yang dimana dia mengakibatkan apa? Yang namanya kecelakaan itu ada 3 ya, bisa kepada cederanya pekerja, kedua kerusakan alat, atau ketiga yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, yang disebut dengan kecelakaan. Nah, kalau kita sebut spesifik ke kecelakaan tambang, kalau tadi kita bicara keselamatan, bicara tentang kecelakaan kerja. Kalau kecelakaan kerja, kejadian tidak diinginkan, tidak diharapkan, yang terjadi di tempat kerja. Nah, kalau sekarang kita bicara tentang kecelakaan tambang. Nah, di dalam Kepidana 185 ya, rekan semuanya, itu mengatur juga terkait dengan ada yang disebut dengan kecelakaan tambang, di mana kecelakaan tambang itu harus memiliki setidaknya 5 unsur atau 5 kriteria baru bisa disebut dengan kecelakaan tambang. Yang pertama apa sih? Bahwa pertama udah jelas ya, bahwa kecelakaan tersebut itu harus benar-benar terjadi dan dia itu bukan hal yang disengaja. Artinya kejadian tersebut harus tidak diinginkan, tidak direncanakan, dan tanpa unsur kesengajaan. Kalau kejadiannya contohnya ada operator alat berat sengaja nabrak pengawasnya, ditabrak, meninggal dunia. Karena alasannya apa? Ya karena alasannya sakit hati, dendam sama omongan pengawasnya gitu. Akhirnya ditabrak. Apakah itu masuk ke kecelakaan? Kecelakaan kerja atau kecelakaan tambang? Enggak ya. Itu masuknya ke apa? Ke pembunuhan ya Bapak Ibu ya. Karena tadi tidak masuk ke dalam unsur tersebut seperti itu. Kemudian juga kalau disebut dengan kecelakaan tambang harus ya ini adalah mengakibatkan cedera bagi pekerja tambang atau orang yang diberi izin oleh KTT atau PTL. Jadi maksudnya apa? Benar nggak dia terjadi cedera dan itu oleh orang terjadinya oleh pekerja tambang yang udah memiliki izin bekerja di tambang atau main permit dan orang yang udah diberi izin. Kalau ternyata ada orang asing yang datang ke pertambangan nih, dia bukan karyawan tapi penyelinap gitu, terjadi kecelakaan atau cedera, apakah itu masuk ke kecelakaan tambang? Tidak juga gitu ya, berbeda seperti itu, belum masuk ke dalam kriterianya. Yang ketiga, kecelakaan tersebut tuh karena akibat kegiatan dari usaha pertambangan atau pengolahan dan atau pemurnian atau kegiatan penunjang lainnya. Kalau nggak berkaitan dengan aktivitas umumnya yang ada di pertambangan, maka bukan termasuk ke dalam kriteria kecelakaan tambang. Berikutnya terjadi pada jam kerja. Jadi pekerja tambang yang mendapat cedera atau setiap saat orang yang diberi izin. Terjadinya pada jam-jam kerja yang udah ditentukan gitu ya. Kalau terjadinya itu bukan pada jam kerja atau menyelinap masuk tadi di luar jam kerjanya, ya itu juga sama, bisa masuk ke dalam, tidak masuk ke dalam kriteria kecelakaan tambang. Dan yang berikutnya terjadi di dalam wilayah kegiatan usaha pertambangan atau wilayah proyek. Kalau terjadinya bukan di dalam wilayah pertambangan tersebut, bukan masuk dalam kriteria kecelakaan tambang. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah kriteria yang ditentukan terkait dengan kecelakaan tambang. Jadi secara gampangnya, kecelakaan kerja itu bisa masuk kecelakaan kerja, kecelakaan tambang itu udah pasti termasuk dalam kecelakaan kerja ya. Tapi kalau kita bicara kecelakaan kerja belum tentu itu termasuk dalam kecelakaan tambang. Karena ada kriteria-kriteria khusus yang sudah ditentukan oleh Kepidana 185 terkait dengan kriteria kecelakaan tambang.
Nah, sedikit lagi terkait dengan pembagian cedera. Kalau mungkin secara umum, Bapak Ibu tahu juga ya, ada kriteria-kriteria cedera, mulai dari misalnya first aid, kemudian di atas first aid itu ada medical treatment injury, ada restricted work injury, lost time injury, sampai dengan fatality, seperti itu ya. Nah, kalau di dalam pertambangan atau Perjanjian 185 itu mengatur ada 3 pembagian ya terkait dengan cedera. Pertama ada cedera ringan. Cedera ringan itu apa? Cedera yang mengakibatkan cedera akibat kecelakaan tambang yang menyebabkan pekerja tambang itu tidak mampu melakukan tugas semula lebih dari 1 hari dan kurang dari 3 minggu, maksud hari Minggu dan hari libur. Jadi kalau dia tidak lebih atau kurang dari 3 minggu, itu masuk ke dalam cedera ringan. Sedangkan kalau cedera berat adalah kecelakaan tambang yang menyebabkan pekerja tersebut nggak mampu nih melakukan tugas semula lebih dari 3 minggu. Akan tetapi ada poin yang kedua dan ketiga ya Bapak Ibu ya. Walaupun mungkin aja dia kurang dari 3 minggu, tetapi mengakibatkan cacat. Cacat tetap itu udah otomatis masuk ke cedera berat seperti itu. Mungkin cuma 2 minggu aja gitu, udah bisa bekerja lagi, tapi ada cacat itu masuk ke cedera berat. Atau yang ketiga, ada kondisi-kondisi tertentu yang udah diatur. Misalnya terkait dengan kecelakaan yang mengakibatkan letaknya punggung, pinggul, terus lengan bawah sampai ruas jari, lengan atas, paha sampai ruas jari kaki, atau lepasnya tengkorak bagian, kemudian juga terjadinya pendarahan di dalam, atau pingsan yang diakibatkan kekurangan oksigen. Mungkin dia dampaknya nggak sampai 3 minggu, tapi dia memiliki kriteria-kriteria ini, itu udah dikategorikan sebagai cedera berat. Dan yang kategori ketiga adalah mati ya, meninggal dunia. Itu kecelakaan tambang yang mengakibatkan pekerja tambang mati akibat kecelakaan tersebut. Kalau dulu mungkin di ke Kepmen yang lama itu diatur ya 1 kali 24 jam gitu. Kalau sekarang enggak. Pokoknya karena kejadian tersebut, terus misalnya sakit harus dirawat ke rumah sakit gitu ya, sampai seminggu sampai sebulan dirawat, terus ujung-ujungnya udah sebulan itu meninggal dunia, itu tetap masuk ke dalam kategori mati. Gitu. Jadi nggak diatur lagi waktunya di sini. Ini adalah sedikit kriteria cedera di yang berlaku di pertambangan seperti itu ya. Nah, tadi kita bahas terkait dengan keselamatan kerja. Sekarang kita masuk ke pengelolaan yang kedua, yaitu terkait dengan kesehatan kerja. Kesehatan kerja itu apa aja? Terkait dengan program-program kesehatan kerja, mulai dari MCO atau pemeriksaan kesehatan ya. Nanti kita akan bahas sedikit. Kemudian terkait dengan penyediaan fasilitas hygiene dan sanitasi, itu juga diatur juga. Pengelolaan ergonomi, kemudian pengolahan makanan, minuman, dan gizi pekerja tambang. Karena pada umumnya di dalam industri pertambangan, itu perusahaan wajib ya memberikan makanan dan juga minuman dan memastikan gizi pekerja itu baik. Karena apa? Kalau nggak dikelola gizinya ya tadi ya bisa jadi gizi kurang, akibatnya kesehatan tubuh yang nggak bagus pekerjaannya terus ngantuk saat ngoperasi unit, kecelakaan lagi. Jadi ini adalah hal yang penting. Dan biasanya di pertambangan itu pun mungkin beda ya sama industri lain ya. Kalau industri manufacture mungkin yang dekat area kota, rekan-rekan kerja itu bisa membawa bekal sendiri gitu ya. Menyediakan makanan sendiri seperti itu. Atau membeli makanan itu mudah. Tapi kalau di pertambangan, seringkali di remote area gitu ya. Jadi biasanya sih pada umumnya pengolahan makanan ini nih diberikan oleh perusahaan. Kemudian terkait dengan diagnosa dan pemeriksaan penyakit akibat kerja. Ini adalah program pengelolaan-pengelolaan yang diatur dalam kesehatan kerja di 185. Nah, ini kita bicara tentang program kesehatan kerja. Nah, kalau di pertambangan itu terkait dengan medical check up ya, Bapak Ibu ya, itu ada empat pembagian ya di dalam pertambangan itu. Pertama apa? Pemeriksaan kesehatan awal dilakukan sebelum pekerja diterima untuk melakukan pekerjaan atau dipindahkan ke pekerjaan baru. Jadi ini medical check up sebelum dia diterima nih, diperiksa dulu. Ada kriteria-kriterianya. Jadi untuk memastikan orang yang bekerja di area pertambangan itu sudah sehat ya, tidak ada penyakit bawaan yang dapat mengancam dia nih kalau dia kerja di area pertambangan. Ini yang pertama. Kemudian ada lagi pemeriksaan kesehatan berkala dilakukan untuk mengetahui kondisi pekerja. Jadi sesudah
berada dalam pekerjaannya. Ini dibagi juga ya, Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kerja di pertambangan eh, yang bukan di bawah tanah ya, itu hanya setahun. Tapi kalau dia pekerjaannya tambang di bawah tanah, itu dia 6 bulan sekali wajib untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan atau MCU. Gitu. Nah, kemudian ada pemeriksaan kesehatan khusus dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan tertentu terhadap pekerja atau golongan pekerja tertentu. Disesuaikan dengan pajanan resiko pekerjaannya. Contohnya kalau ada pekerja yang melakukan food handler ya, food handler gitu atau penjamah makanan, ya maka dia harus ada pemeriksaan khusus nih terkait dengan karena dia memiliki pekerjaan yang spesifik gitu ya, ada pemeriksaan kesehatan khusus untuk posisinya tersebut. Nah, kemudian ada pemeriksaan kesehatan akhir dilakukan kepada pekerja yang sisa masa kerjanya 1 tahun menjelang pensiun. Ini untuk memastikan apa sih Bapak Ibu? Untuk memastikan bahwa saat dia sudah selesai bekerja, dia pensiun, dia tidak mengalami penyakit akibat kerja ya, karena akibat pekerjaannya. Jadi sebelum dipensiunkan, diperiksa dulu kesehatannya untuk memastikan bahwa memang kondisinya sehat dan tidak mengalami penyakit akibat kerja. Nah, ini juga termasuk dalam pengelolaan kesehatan kerja, yaitu adalah pengelolaan kelelahan kerja atau fatigue. Tadi kita udah sebutkan ya di awal ya, bahwa salah satu momok yang mengancam di industri pertambangan adalah fatigue atau kelelahan kerja. Mana apa sih dimaksud dengan fatigue? Fatigue itu adalah berkurangnya ya fungsi sensorik dan motorik. Jadi nggak selalu tidur sebenarnya, bisa jadi microsleep. Microsleep itu ya mungkin dia masih terlihat nggak ini ya menutup mata ya, tapi ternyata fungsi sensorik motoriknya itu berkurang. Yang akibat apa? Tingkat kewaspadaannya dia berkurang, sehingga apa? Ya tadi sangat berbahaya sekali saat dia apabila dia mengoperasikan unit atau melakukan pekerjaan. Industri pertambangan, nah ini adalah beberapa pengelolaan kelelahan kerja yang perlu dilakukan ya. Pertama kita melakukan identifikasi, evaluasi, dan pengendalian faktor yang dapat menimbulkan kelelahan. Jadi kita pastikan ada batas-batas jam jam tertentu ya yang tidak boleh dilewati oleh si pekerjanya untuk kita identifikasi dan kemudian yang kedua memberikan pelatihan nih dan sosialisasi kepada semua pekerja tambang terkait pentingnya pengelolaan kesehatan kerja tadi, pengelolaan fatigue. Karena fatigue itu biasanya di, disebabkan oleh aktivitas-aktivitas di luar pekerjaan juga ya. Jadi aktivitas di rumahnya nih. Aktivitas di rumahnya misalnya begadang kalau tidur. Malam-malam bukannya waktunya tidur, tapi dia udah begadang nonton bola seperti itu. Nah, jadi ini kita perlu memberikan pelatihan bahwa penting untuk mengelola jam tidur, terus bagaimana menjaga kesehatan agar tidak fatigue. Kemudian juga mengatur pola gilir kerja. Tadi ada pengaturan shift ya, Bapak Ibu ya. Ini juga penting nih karena biasanya dalam pertambangan itu bergerak operasionalnya 24 jam. Jadi ada pengaturan shiftnya. Ada shift yang bekerja pagi, ada shift yang bekerja malam, seperti itu. Dan yang berikutnya melakukan penilaian dan pengolahan tingkat kelelahan. Ini juga yang wajib dilakukan. Jadi ada namanya fatigue check, pemeriksaan fatigue. Dilakukan kapan? Dilakukan sebelum pekerja tersebut bekerja. Jadi sebelum kerja dicek dulu jam tidur yang cukup atau tidak, terus ada kemungkinan fatigue, indikasi-indikasi fatigue atau tidak. Kalau ada, ya harus diistirahatkan terlebih dahulu ya. Diistirahatkan atau memang kalau kondisi tidak memungkinkan, mungkin akan dipulangkan. Tapi kalau misalnya kondisinya bagus, oke, dilanjutkan bekerja. Tapi nggak cukup sampai situ aja. Nanti saat pekerjaan berlangsung pun, perlu nih pengawas atau orang K3-nya juga, personel K3-nya untuk melakukan random check atau pemeriksaan secara acak untuk melihat bahwa pekerjaannya kita itu, operator kita itu nggak ada yang mengalami fatigue seperti itu. Nah, ini adalah terkait dengan kesehatan kerja. Yang sekarang adalah pengelolaan terkait dengan lingkungan kerja. Apa aja yang harus dikelola? Ya, terkait dengan resiko-resiko atau bahaya yang ada di pertambangan ya. Contohnya ada pengelolaan debu, namanya pertambangan, apalagi open pit, ya itu salah satu bahaya yang nggak bisa kita hindari ya, namanya debu. Nah, bagaimana kita mengelolanya? Diatur juga di sini. Pengolahan kebisingan, pengelolaan getaran, pencahayaan, kuantitas dan kualitas udara kerja, iklim kerja, radiasi, faktor kimia, faktor biologi, sampai dengan kebersihan lingkungan kerja. Itu harus diatur.
Nah, secara umumnya mungkin kita tahu ya bagaimana dalam pengelolaan lingkungan kerja atau industrial hygiene, yang mungkin bisa kita sebut dengan AREP ya. AREP, antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian. Atau di sini kalau di KJ 185 bahasanya adalah antisipasi, pengenalan, evaluasi, dan pengendalian. Jadi antisipasi ini apa sih? Kita inventarisasi dulu nih, bahaya-bahaya apa aja dan resiko apa aja terkait dengan penggunaan sarana prasarana dan instalasi kita yang dapat tadi mengancam kesehatan pekerja kita. Kita perlu inventarisasi dulu, kita kumpulkan gitu, kita identifikasi. Habis itu apa? Kita lakukan pengenalan nih, karakteristiknya seperti apa, jenis, bentuk, dan ukurannya. Baru habis itu kita evaluasi, kita ukur apakah bahaya-bahaya tersebut yang ada di tempat kerja kita ini masih sesuai dengan standar nilai ambang batas yang sudah ditentukan atau ternyata sudah melebihi. Kalau melebihi, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus lakukan pengendalian agar bahaya-bahaya tersebut itu tidak sampai menimbulkan gangguan kesehatan bagi para pekerja kita. Lebih seperti itu ya, ini untuk pengelolaan lingkungan kerja. Nah, untuk memudahkan sedikit ya, Bapak Ibu ya, terkait dengan daily activity-nya nih, di industri pertambangan seperti apa. Nah, di sini saya masukkan adalah tanggung jawab HSE seorang pengawas. Jadi yang saya masukkan di sini adalah, ini adalah aktivitas si HSE juga gitu ya, tapi juga kita memastikan bahwa pengawas di industri pertambangan, pengawas baik foreman atau supervisor gitu ya, itu harus bisa melakukan pekerjaan atau harus bisa melakukan tanggung jawab HSE, memiliki tanggung jawab HSE dalam melakukan pekerjaannya. Karena apa? Kita nggak bisa mengandalkan personil HSE doang ya, untuk melakukan pengelolaan, memastikan, memeriksa semua pekerja. Karena dalam industri pertambangan itu banyak banget ya jumlahnya ya. Mungkin bisa sampai 3.000, 4.000, dan ya besar sekali jumlah karyawan yang nggak mungkin bisa kita atur sendiri oleh personil HSE. Oleh karena itu, ini merupakan tanggung jawab dari pengawas tersebut untuk melakukan pemeriksaan secara langsung. Kita HSE lebih kepada advisor ya, advisor atau memberikan pendampingan seperti itu. Nah, ini adalah sedikit gambaran aja buat Bapak Ibu semuanya terkait dengan tanggung jawab HSE yang dilakukan pengawas, baik supervisor atau foreman. Yang biasanya kita bagi menjadi 3 nih. Biasanya aktivitas mining itu ada 3, awal shift, saat shift berlangsung, saat pekerjaan berlangsung, sama di akhir shift. Saat awal shift itu si pengawas itu harus melakukan apa? Pertama, biasanya mereka harus melakukan pre-start safety briefing atau P5N. Pembicaraan 5 menit gitu ya. Jadi di situ dikumpulkan biasanya si pengawas, si operatornya, dia melakukan safety briefing. Kita akan melakukan pekerjaan apa, disebutkan di situ, bahayanya apa aja, saling diskusi untuk mengkomunikasikan bahaya atau bagaimana agar bisa bekerja dengan aman. Kemudian di sini juga saat awal shift, si pengawas tadi itu perlu untuk memastikan pemeriksaan kondisi fatigue. Misalnya si operator tersebut kondisinya sehat nggak, atau ternyata udah ngantuk-ngantuk nih. Terus juga ada minum obat nggak? Karena seperti yang kita tahu kalau ada konsumsi obat bisa mempengaruhi juga ya dengan tingkat kesigapan ya. Mungkin jadi lebih ngantuk karena minum obat tertentu. Nah, ini perlu dicek nih. Jangan sampai ada pekerja yang melakukan pekerjaan dengan kondisi fatigue. Kemudian yang berikutnya adalah dia wajib juga untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan laporan bahaya dan inspeksi dari yang shift sebelumnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, di shift pertambangan 24 jam. Kalau dia saat ini shift pagi, maka dia perlu cek terkait dengan temuan-temuan laporan bahaya, inspeksi yang di shift malam. Jangan sampai udah dilaporkan di shift sebelumnya, tapi karena nggak dikomunikasikan ke mereka, mereka nggak mengetahui ada bahaya tersebut, tahu-taunya mereka berhadapan langsung dengan bahayanya dan terjadi kecelakaan, itu kita cegah. Jadi perlu ada melakukan pemeriksaan, komunikasi dulu dengan shift sebelumnya terkait dengan laporan bahaya dan laporan temuan inspeksi yang dilakukan. Kemudian juga memeriksa APD-nya nih, kelengkapan APD yang digunakan oleh pekerja dicek juga. Ini saat awal shift ya, Bapak Ibu. Kemudian saat shift, apa aja yang harus dilakukan? Nah, ini dia, melakukan inspeksi HSE lokasi kerja. Inspeksi area kerjanya nih, apakah ada jalan yang berlubang, apakah ada tanggul pengaman yang tidak sesuai standar, dicek di sini, melakukan inspeksi. Kemudian juga perlu juga melakukan fatigue check lagi saat bekerja pada jam rawan. Jam rawan itu apa ya? Jam-jam saat kalau kita bicara irama sirkadian ya, jam-jam di mana
kondisi tubuh kita tuh sangat pengen banget untuk tidur. Nah, saat jam tersebut itu perlu untuk dilakukan fatigue check oleh si pengawas tersebut. Kemudian juga membuat laporan bahaya, membuat atau dia harus menindaklanjuti dari temuan bahaya yang dilaporkan oleh para pekerjanya, oleh para anggotanya. Melakukan HSE coaching, kalau ditemukan ada pekerja yang melakukan pelanggaran, ya dia harus melakukan coaching atau melakukan pelatihan ya, pemberian pemahaman kepada para anggotanya. Kemudian menyusun dan mengkomunikasikan JSA, ini harus dilakukan juga oleh para pengawas. Bertindak sebagai pengawas operasional. Kemudian kalau ada terjadi kondisi darurat, ya dia harus terlibat juga ya dalam respon tanggap darurat ya, membantu tim emergency respon tim. Dan pastinya juga seorang pengawas itu perlu terlibat dan dalam proses investigasi kecelakaan ataupun near miss, karena dalam investigasi itu bukan hanya kejadian yang mengakibatkan kerugian aja, tapi near miss pun itu wajib dilakukan investigasi. Dan pengawas harus terlibat, karena pengawas yang paling tahu lokasinya, paling tahu anggotanya, jadi dia harus terlibat dalam proses investigasi. Kemudian di akhir shift, nah kalau di akhir shift ya tanggung jawabnya apa? Dia harus menginformasikan ya bahaya yang sudah ditemukan dia tadi ke shift yang berikutnya, baik temuan hasil inspeksinya juga wajib dilaporkan juga. Nah, itu adalah topik kita berkait dengan basic K3 pertambangan, Bapak Ibu. Waktunya cukup ya, kita bahas lagi ya. Selanjutnya kita bahas, mungkin ini agak lebih cepat aja nih, karena materi cukup banyak ya. Terkait dengan HSE nih, apa sih sebelum kita masuk tadi ke kompetensi atau skill yang wajib dimiliki oleh seorang personil K3? Kalau tahu dulu ya Bapak Ibu, yang mungkin di sini ada yang belum familiar terkait dengan apa sih HSE itu, apa sih personil HSE itu. Nah, ini sedikit saya jabarkan nih. Pertama adalah HSE itu apa sih? Kalau kita bicara HSE atau ketiga hal itu adalah ilmu pengetahuan ya. Suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, ledakan, pencemaran, dan penyakit akibat kerja. Kalau kita bicara HSE adalah ilmu pengetahuan dan penerapannya. Kalau personil HSE itu apa? Personil HSE adalah profesi ya yang bertugas untuk menjalankan upayanya terkait dengan pencegahan kecelakaan, pencemaran, dan penyakit akibat kerja. Jadi personil HSE ini lebih ke profesinya ya. Nah, skill personil HSE setidaknya yang saya identifikasi itu setidaknya nih seorang personil HSE harus memiliki 3 kemampuan ya. Pertama terkait dengan hard skill, terkait dengan keselamatan kesehatan kerjanya. Contohnya apa? Ya pemahaman terkait dengan identifikasi bahaya, penilaian resiko dalam investigasi, dalam melakukan administrasi, misalnya dalam melakukan pengolahan K3, ini dia harus tahu menguasai. Kedua, soft skill juga penting. Soft skill ini apa? Karena kita mengelola orang ya, bukan mengelola alat ya. Mengelola orang itu sulit ya Bapak Ibu ya. Perlu cara-cara tersendiri bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka agar pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik. Jadi soft skill ini merupakan ilmu yang penting nih untuk dimiliki oleh personil HSE. Dan yang ketiga yang gak kalah penting adalah bisnis proses. Jadi seorang personil HSE perlu tahu bisnis proses industri di tempat dia bekerja itu seperti apa. Kalau saya bekerja industri pertambangan, saya setidaknya perlu tahu apa aja aktivitas-aktivitas yang ada di industri pertambangan. Karena itu merupakan hal yang wajib banget. Kalau kita nggak tahu bisnis prosesnya, bagaimana kita bisa mengidentifikasi bahaya pada setiap aktivitas pekerjaan di perusahaan kita. Kalau kita nggak bisa identifikasi bahaya, maka kita nggak bisa melakukan penilaian resiko. Dan otomatis kita juga nggak bisa melakukan pengendalian resiko. Jadi pengetahuan bisnis proses itu perlu banget. Kalau kita bekerja di konstruksi, kita perlu tahu aktivitas yang ada di konstruksi seperti apa. Di oil and gas juga demikian. Seperti itu. Nah ini adalah menurut saya 3 poin penting yang wajib kita miliki nih sebagai personil HSE. Jadi juga saya sebutkan selain 3 hal tadi, setidaknya personil HSE itu harus memiliki 4 kriteria. Pengetahuan terkait dengan technical skill di bidang K3-nya, terkait dengan pemahaman bisnis prosesnya, dan bisa melakukan soft skill dengan efektif gitu ya. Dan juga yang paling penting berikutnya adalah ada keinginan untuk menolong orang lain atau care sama pekerja yang lainnya. Kalau kita nggak care ya Bapak Ibu ya, sebagai seorang personal HSE ya sama aja kalau kita sebagai HSE officer, tapi kita lebih suka di kantor karena nggak suka panas-panasan, takut hitam misalnya. Jadi pekerjaannya itu nggak dipedulikan ya. Jangan sampai seperti itu ya. HSE itu setidaknya memiliki 4 kriteria ini seperti itu. Peran personil HSE ini singkat aja, ini saya ambil dari bukunya Pak Sotman Ramli ya.
Dia menyebutkan ada 4 peran personil HSE yang penting nih untuk dijalankan. Pertama adalah pengendali kerugian, loss control. Jadi jangan sampai tadi kita membiarkan bahaya dan menyebabkan kecelakaan di tempat kerja. Personil HSE itu wajib untuk mengidentifikasi bahaya dan melakukan program-program ya untuk mencegah agar perusahaan kita jangan sampai menimbulkan kerugian seperti itu. Dengan cara apa? Ya kita dengan melakukan identifikasi bahaya, terus kita juga melakukan identifikasi kebutuhan penanganan darurat ya jika terjadi kondisi darurat tempat kerja kita, ini harus kita lakukan. Kemudian kedua terkait dengan compliance agent atau sebagai agen pemenuhan peraturan perundangan ya. Karena seperti kita tahu, K3 itu udah diatur dalam peraturan perundangan, di mana kalau tidak dijalankan ada sanksi yang akan menimpanya gitu. Nah, kita bertugas sebagai itu. Kita perlu untuk mengidentifikasi apa aja ketentuan-ketentuan peraturan perundangan, dan kita perlu menganalisis ada nggak gap-nya sama yang udah kita lakukan di perusahaan kita. Atau jangan-jangan ada nih peraturan perundangan yang belum kita jalankan. Kalau nggak kita jalankan, terus nanti menjadi temuan, pastinya akan berdampak juga sama perusahaan kita. Kemudian peran kita yang ketiga adalah sebagai advisor atau pemberi nasihat ya. Kita harus bisa memberikan nasihat kepada siapa? Kepada para pekerjanya langsung atau kepada manajemen. Karena mungkin manajemen pemahaman K3-nya juga masih belum cukup ya. Jadi kita perlu di sini peran kita nih. Dan terkait dengan manajemen tool, harapannya kalau kita sudah menjalankan 3 peran ini, kita tuh bisa dijadikan manajemen sebagai tools untuk membuat keputusan. Sebelum perusahaan tersebut menentukan sebuah keputusan, setidaknya dia perlu mempertimbangkan pendapat dari kita dulu gitu ya, dari seorang HSE-nya terkait dengan komitmennya terkait dengan K3-nya seperti itu. Nah, ini adalah peran-peran dari personil HSE. Nah, biasanya kalau kita bicara terkait dengan karir ya, tadi kan kita di judul materi kita ada bicara tentang karir ya, terkait dengan karir personil K3. Saya melihatnya sih ada 2 bagian ya. Pertama ada fungsi struktural dan juga ada fungsional gitu. Struktural itu apa? Kita menjabat sebagai personil HSE ya bertingkat ya. Mungkin saat mengawali karir sebagai safety man dulu nih, yang kerjanya mungkin 100% atau 90% di lapangan terus, yang mengawasi terus orang bekerja gitu. Kemudian naik lagi ke jabatan berikutnya KS Officer, dari KS Officer ke KS Koordinator, naik lagi ke Superintendent, KS Manager. Bahkan di beberapa perusahaan juga udah ada sampai ke General Manager, sampai dengan Direktur ya, KS Direktur juga ada. Nah ini fungsi struktural. Jadi kalau saya lihat memang kesempatan karir bekerja di K3 itu besar ya, besar dan beragam. Ini kalau kita bicara struktural nih. Kemudian kalau kita bicara secara fungsional, kita juga bisa memilih karir HSE sebagai fokus ke fungsinya. Baik sebagai HSE trainer, yang mungkin lebih fokus pada pembuatan modul, memberikan pelatihan, melakukan asesmen kompetensi, ini HSE trainer. Kemudian HSE system, untuk memastikan saat sistem manajemen keselamatan pertambangan kita atau keselamatan K3 kita ini berjalan dengan baik juga. Lebih ngurusin ke sistemnya, terkait dengan prosedurnya, terkait dengan sistem ya secara keseluruhan ya. Kemudian ada lagi fungsinya terkait dengan HSE auditor yang melakukan audit ya. Kemudian ada lagi kalau kita bicara CSMS, Contractual Safety Management System, ada juga mungkin yang fungsinya khusus membahas terkait dengan memverifikasi dari CSMS tersebut. Ada juga posisi yang lebih fokus kepada investigasi. Seperti itu. Ini adalah kesempatan-kesempatan karir sebenarnya. Dan kalau kita bicara kompetensi apa yang wajib dimiliki, nah ini sebenarnya melekat sama masing-masing fungsi kita ya. Kalau bicara struktural pastinya sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditentukan. Misalnya kalau kita kerja di pertambangan, apa aja yang wajib dimiliki? Maka kita harus memiliki sertifikasi kompetensi misalnya POP, pengawas operasional pertambangan misalnya. Seperti itu. Terus juga tergantung dengan aktivitas yang harus kita lakukan. Kalau kita melakukan pemeriksaan terkait dengan inspeksi terkait dengan company space, ya kita juga wajib memiliki terkait dengan sertifikasi company space seperti itu. Begitu juga dengan fungsional. Kalau kita pengen jadi HSE trainer, maka apa aja sih sertifikasi yang perlu kita miliki? Ya setidaknya TOT ya, training of trainer. Kita harus miliki untuk kita bisa membuat modul, kita bisa mendeliver training dengan baik seperti itu. Kalau HSE system, setidaknya karena kita akan mengolah sistem ya kita harus tahu sertifikasi terkait dengan SMK 3, terkait dengan ISO 14021 atau terkait dengan lingkungan. Begitu juga dengan yang lain-lainnya. Itu akan menyusul. Jadi tadi kesimpulannya adalah posisi K3 ini cukup beragam dan
cukup menarik ya. Karena ini juga sebenarnya nggak dikotak-kotakan ya. Bisa jadi kayak saya sekarang, saya bekerja di perusahaan. Bisa jadi sambilan saya di weekend saya adalah sebagai asset trainer, atau juga mungkin bisa juga menjadi auditor di perusahaan lain. Jadi cukup beragam sebenarnya. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara kompetensi, saya yakin pasti dari media Tama ya, Pak Arief atau Kak Cik Denny pasti lebih lebih paham ya teman-teman ya kalau nanti bertanya terkait bagaimana sih terkait dengan mendapatkan sertifikasinya, prosesnya seperti apa yang harus dilakukan, pasti lebih paham ya. Nah, kalau sekarang saya pengen lebih bahas lagi terkait dengan, tadi kita udah bahas sedikit terkait sertifikasinya, kita bahas sekali lagi terkait dengan skill-nya. Setidaknya sebagai personil HSE itu skill apa aja sih yang dimiliki? Setidaknya nih bicara tentang soft skill ya. Menurut saya pribadi, yang paling penting adalah public speaking dan komunikasi. Tadi yang saya sebutkan di awal, kita sebagai personil K3 itu berurusan dengan orang. Orang itu beda sama alat. Kalau alat itu kita pencet A atau kita suruh A, dia akan melakukan A gitu. Tapi kalau pekerja, orang itu beda. Jadi ada karakteristik-karakteristik juga yang mungkin mudah untuk diinformasikan ya, untuk dapat menerima. Ada juga yang sulit. Nah, kemampuan untuk komunikasi ini penting. Ini yang harus kita galakan sebagai personil K3 ya. Jadi jangan ada lagi personil K3 itu yang malu-malu untuk diskusi, untuk berkomunikasi sama pekerja, sama manajemen. Dan juga penting lagi adalah public speaking. Public speaking berbicara di depan orang banyak gitu ya. Itu penting sebagai personil HSE. Karena apa? Banyak banget aktivitas pekerjaan kita sebagai personil K3 itu memerlukan berbicara di depan orang banyak. Tentunya kayak safety talk, biasanya kan nggak dihadiri 1-2 orang aja ya, tapi juga di banyak pekerja yang akan terlibat saat meeting dengan manajemen, saat memberikan training. Jadi 2 skill ini penting nih yang harus kita gali terus. Kalau teman-teman masih saat kuliah, mungkin saran saya bisa ya mulai terlibat organisasi, mulai sering untuk melatih lah ya skill komunikasi dan public speaking-nya gitu. Nggak ada lagi alasan introvert, extrovert ya sebenarnya, karena menurut saya itu hal yang berbeda. Introvert pun bisa menjadi pengkomunikasi yang handal gitu dan seorang public speaker yang bagus. Kemudian skill yang berikutnya adalah terkait dengan analitik. Ini juga penting karena tadi tugas kita sebagai personil HSE kita harus bisa untuk mengidentifikasi bahaya agar bahaya jangan sampai menimbulkan kecelakaan. Kita perlu mengidentifikasi. Identifikasi itu apa sih? Kita perlu untuk menganalisa. Menganalisa adalah kalau kita melihat ada kondisi yang tidak normal, itu kita udah aware di situ. Itu akan bisa menyebabkan terkait dengan kecelakaan. Kalau kita melihat kabel terkelupas, bau yang aneh, jangan sampai kita acukan aja, biarkan begitu aja gitu ya. Tapi kita perlu skill analisanya di sini. Kenapa bisa demikian? Kalau kita biarkan, apa yang akan terjadi? Seperti itu. Ini perlu kita lakukan agar kecelakaan tidak sampai terjadi. Atau saat proses investigasi juga kita perlu melakukan analisa. Kenapa bisa terjadi kecelakaan tersebut? Apa penyebab dasarnya? Apa penyebab langsungnya? Apa faktor-faktor terkait dengan sistem manajemen perusahaan kita yang gagal? Kita perlu skill analisa untuk memahami itu gitu ya. Dan kemudian kita bisa melakukan kita bisa memberikan input tindakan perbaikan agar kecelakaan yang serupa itu tidak terjadi lagi. Oleh karena itu skill analisa ini penting gitu ya. Kemudian yang terakhir, menurut saya penting juga terkait dengan skill komputer dan teknologi. Jadi jangan ada lagi seorang personal HSE yang nggak tech ya. Menurut saya ini udah wajib banget ya terkait dengan, karena kita juga akan melibatkan pembuatan laporan, kita juga akan bagaimana kita bisa memvisualisasi data-data temuan yang kita dapat, terus kita bisa sampaikan ke manajemen agar manajemen mudah memahami dan bisa memberikan saran-saran yang baik seperti itu ya. Maka itu kita perlu nih untuk skill teknologi dan komputer terkait campaigns, terkait kampanye. Ya jangan males juga ya, atau jangan ragu juga untuk mempelajari hal-hal yang baru. Software pembuatan video misalnya, atau mulai pembuatan teknologi-teknologi terkait dengan Google Form dan lain-lain lah ya. Itu juga udah dibutuhkan sekarang terkait dengan teknologi dan mungkin seperti itu Bapak Ibu materinya. Mohon maaf kalau waktunya lebih ya dari waktu yang diberikan mungkin. Baik, jika ada yang bertanya silakan kita saling diskusi sama-sama. Saya kembalikan dengan Pak Arif. Oke, baik, luar biasa Pak Aldo. Ini sudah banyak nih pertanyaan yang masuk dan ada beberapa teman-teman juga yang sudah raise hand.
Sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan, Pak Aldo dan teman-teman, saya mau menginformasikan terlebih dahulu nih terkait informasi penting buat Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya untuk share screen. Oke. Baik, teman-teman semuanya, buat teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat, pastikan teman-teman sudah menginstal aplikasi Mika Pro, karena nanti sertifikat akan ditampilkan di aplikasi Mika Pro. Dan ini ketika teman-teman mendaftar pertama kali, teman-teman akan mendapatkan free 3 bulan gratis. Dan pastikan teman-teman sudah mensubscribe channelnya Kak Cik Denny, karena semua webinar kolega akan diupload di sini, dan teman-teman bisa mengulang kembali di channel YouTube-nya Kak Cik Denny. Dan juga ada informasi buat teman-teman semuanya yang ingin memperpanjang SKP dan lisensi ahli K3 umum, teman-teman masih ada harga promo di tahun 2022. Hanya 1,499 juta, dan buat teman-teman yang ingin perpanjang lisensi juga di ahli K3 muda, supervisor perancah, damkar kelas D, teknisi K3 listrik, ini teman-teman bisa mendapatkan harga promo di 999.000 saja. Dan juga buat teman-teman perusahaan yang khusus kontraktor konstruksi, jika teman-teman ingin mengambil paket sertifikasi SMK 3 PP nomor 50 tahun 2012, ada harga promo untuk satu kali bayar 19,5 juta saja. Kalau dua kali bayar DP 50%, 26,5 juta. Dan buat teman-teman yang pabrik atau manufaktur dengan 166 kriteria, buat teman-teman perusahaannya yang ingin sertifikasi SMK 3 PP nomor 50 tahun 2012, satu kali bayar teman-teman bisa mendapatkan harga hanya 24,5 jutaan saja. Nah, terus ada lagi kalau misalkan perusahaan teman-teman ingin mendapatkan sertifikasi 4 sekaligus nih, gimana caranya? Teman-teman bisa langsung saja daftar nih, mendapatkan 3 sertifikasi ISO 9001, 14001, 45001, dan teman-teman juga mendapatkan harga yaitu 33,5 jutaan saja. Oke, selanjutnya teman-teman ada pelatihan ahli K3 umum yang akan diselenggarakan di tanggal 4 sampai tanggal 18 Maret ini. Masih ada harga early bird-nya untuk teman-teman yang fresh graduate 5 jutaan, dan kalau misalkan bayar diskon lunas, nah dapat diskon lagi nih 500.000, jadi hanya 4,5 jutaan saja. Dan kalau ada referral, kode referral, teman-teman bisa mendapatkan potongan lagi 100.000, jadi 4,4 jutaan saja. Buat teman-teman yang tadi, kalau yang tadi pendidikannya itu harus minimal D3, dan ini buat teman-teman yang SMK, pendidikan minimal SMK, teman-teman bisa daftar di operator K3 umum. Kita laksanakan di tanggal 4 Maret. Harganya juga masih ada early bird di 4,5 jutaan, batas pembayaran sampai 22 Februari. Dan kalau buat teman-teman yang sudah memiliki sertifikasi ahli K3 umum, ingin melanjutkan lagi nih, teman-teman bisa daftar atau bisa ikuti sertifikasi auditor SMK 3 di tanggal 21 sampai 26 Februari. Masih ada harga early bird hanya 2,5 jutaan saja. Dan buat teman-teman yang ingin sertifikasi teknisi K3 listrik juga masih ada harga early bird di 4,5 jutaan. Kita akan running di tanggal 18 sampai tanggal 26 Februari. Buat teman-teman yang perusahaannya ingin tender, nah ini teman-teman bisa juga nih untuk ikutan ahli K3 listrik. Harga early bird-nya ada promo, diskon besar-besaran 7,7 juta. Jadinya hanya 10,9 jutaan saja dari 19 juta. Wah, luar biasa ini. Segera teman-teman bisa manfaatkan kesempatan ini. Dan buat teman-teman yang ahli muda K3 konstruksi ingin mengambil sertifikasi juga, kita akan running di tanggal 4 sampai 10 Maret. Harga early bird hanya 3,9 jutaan saja. Dan untuk teman-teman yang ingin sertifikasi perancah, supervisor perancah, juga ada, kita running di tanggal 21 sampai tanggal 26 Februari. Harga early bird-nya 3,7 jutaan saja. Dan buat teman-teman juga yang menjadi petugas kebakaran di perusahaannya, bisa juga ikut sertifikasi di Media Tama. Batas akhirnya hari ini buat yang Februari tanggal 15 sampai tanggal 18 itu hanya 3,1 jutaan saja. Dan juga ada petugas P3K, kita akan running tanggal 4 Maret. Batas akhir pembayaran masih lama, tanggal 22 Februari. Harga ribetnya hanya 3,5 jutaan saja. Nah, ada juga yang paket combo nih.
bukan beli ya, ikut pelatihan dapat 2 sertifikat. Kalau untuk yang ahli muda K3 konstruksi dan supervisor perancah, ini pembayarannya melalui Tokopedia. Ini bukan beli sertifikat ya, jadi hanya metode pembayarannya aja melalui Tokopedia. Teman-teman sudah bisa mendapatkan 2 paket pelatihan, dan ada juga yang petugas pemadam kebakaran dan petugas P3K. Nah, buat teman-teman semua yang sedang job seeker mencari pekerjaan, di website mediatama.co.id juga menghadirkan menu karir. Jadi buat teman-teman yang ingin mendapatkan pekerjaan khusus di bidang K3, nah di sini teman-teman bisa login, bisa masuk aja ke www.mediatama.co.id. Kemudian ada menu karir, diklik, lalu di sini ada ratusan perusahaan yang update setiap harinya. Jadi teman-teman tinggal apply CV-nya, lalu kemudian akan dipanggil kalau misalkan nanti memenuhi kriteria sesuai dengan perusahaan yang teman-teman lamar. Kemudian juga untuk teman-teman, tadi saya menginformasikan bahwa pembuatan CV online di awal ya. Nah, ini di aplikasi Mika Pro, teman-teman yang sedang mencari pekerjaan bisa membuat CV online secara gratis di aplikasi Mika Pro ini. Yang pertama, klik aja buat CV online, kemudian isi semua biodatanya, lalu klik next. Lalu kemudian teman-teman bisa pilih template yang teman-teman inginkan ya. Dan ini secara gratis. Kalau untuk yang tersedia secara gratis, bisa pilih saja, kemudian langsung ke menu profile, lalu unduh CV. CV sudah jadi secara mudah di aplikasi Mika Pro. Dan menariknya lagi teman-teman, di Mediatama bukan hanya webinar dan pelatihan, jadi teman-teman juga bisa mendapatkan cuan besar 3 juta rupiah per bulan. Nah, gimana caranya? Join aja di pasukan reseller Mediatama, nanti linknya akan saya share juga di kolom chat. Caranya gampang teman-teman, bisa langsung ke profile, lalu ada menu referral. Nah, menu referral ini teman-teman bisa bagikan di setiap pelatihan yang diadakan oleh Mediatama. Caranya gampang, pilih aja menu sertifikasi yang Kemenaker atau BNSP, khusus yang berbayar, teman-teman bisa klik yang ada tanda share-nya. Teman-teman bisa share ke WhatsApp, Telegram, Facebook, atau Twitter, dan otomatis kode referral ini akan muncul, dan lalu kode referral tinggal dimasukin aja ke kolom kode referralnya. Jadi, buat teman-teman yang mereferensikan training ini, ya misalkan yang berbayar, teman-teman akan mendapatkan fee sebesar 5%. Kalau tadi pelatihannya harganya 5 juta, 5% dari 5 juta berapa? Nah, itu hitung sendiri. Itu satu orang. Kalau misalkan 10 orang, 20 orang, satu perusahaan, silakan manfaatkan teman-teman untuk mendapatkan cuannya. Oke, itu saja informasinya. Buat Bapak Ibu semua yang ingin informasi lebih lanjut mengenai sertifikasi Kemenaker RI, BNSP, ataupun in-house training, segera hubungi 02125454432 atau bisa hubungi WhatsApp ke Ibu Risma di 081532615243. Dan pastikan teman-teman sudah memfollow Instagramnya Mediatama di @mediatama dan juga Facebook Tama Mediatama Sertifikasi, dan juga YouTube-nya Kak Cik Deni dan TikTok di @kacikdeni. Jika ada yang ingin bekerja sama sebagai sponsor untuk produk-produk K3 seperti APAR, Kotak P3K, dan APD, teman-teman bisa hubungi 021-2254-5432. Menariknya lagi adalah jika ada yang ingin sharing ilmu seperti Pak Aldo, nah, buat teman-teman yang ingin mendapatkan passive income juga di kolega, kami membuka kesempatan buat teman-teman instruktur bergabung di komunitas instruktur Mediatama. Bisa langsung di screenshot nomor WhatsApp-nya atau bisa langsung chat aja, bilang aja saya mau menjadi instruktur Mediatama. Oke, itu dia tadi informasi penting buat Bapak Ibu semuanya. Ini pertanyaan sudah banyak yang bermunculan. Oke, kita langsung jawab satu persatu ya, Pak Aldo. Dimulai dari yang pertama nih. Dari Pak Ahmad Damanhuri. Apabila petugas K3 lalai dalam pekerjaannya, dan pada saat itu ada salah satu pekerja yang meninggal. Jadi pertanyaannya adalah, apa peringatan yang diberikan oleh perusahaan kepada petugas K3 yang lalai tadi itu? Silakan Pak Aldo. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak. Ya, mungkin saya langsung cerita berdasarkan pengalaman pribadi aja kali ya. Jadi saya pernah bekerja di salah satu perusahaan ya Pak ya. Sama terjadi kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia, tenggelam di kolam ya. Saat itu apa yang terjadi? Waktu itu ya bentuk komitmen dari manajemen adalah memberikan sanksi.
Dan sanksinya itu sebenarnya bukan cuman ke orang K3-nya aja ya, bukan orang personel HS, tapi ke seluruh, ke ke departemen head-nya operasional, ke EJO namanya ya, atau project manajernya di project tersebut, itu kena semua, kena SP3 waktu itu semuanya. Kalau kita tanya terkait dengan sanksi perusahaan seperti itu. Cuman kita balik lagi, kalau pertanyaannya ini kan tadi terkait dengan apa sanksi yang diberikan kepada petugas K3. Kita perlu cek lagi sebenarnya. Itu sebenarnya merupakan bentuk komitmen perusahaan yang tadi saya contohkan tadi, agar kita tuh semakin kerjanya itu semakin aware gitu ya, agar nggak lalai gitu. Cuman yang perlu jadi perhatian adalah kita perlu cek lagi nih Bapak nih, kira-kira kenapa kita bisa lalai tersebut gitu. Kalau di sini kan di pertanyaannya seakan-akan petugas K3-nya yang salah gitu ya. Sebenarnya poin pentingnya adalah kita perlu cari tahu kenapa bisa petugas K3 itu lalai. Apakah karena kompetensinya yang belum memadai? Apakah karena misalnya fresh graduate baru di hire dan langsung disuruh bekerja dan langsung menjabat posisi tinggi gitu ya, yang mungkin bukan karena lalai tapi karena nggak paham gitu ya. Nah makanya itu kita perlu cari sampai segitu sih. Nggak etis rasanya kalau ada kecelakaan kita langsung berikan sanksi, sebenarnya itu nggak etis ya. Karena kita melakukan investigasi kecelakaan bukan tujuannya untuk menghukum, tapi kita melakukan perbaikan agar kecelakaan yang sama itu nggak terjadi lagi. Mungkin seperti itu, masih kurang jelas atau cukup dimengerti ya, Pak Oke, ya? baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari, kita lanjut ke Bapak Sapuandi. Bagaimana cara efisiensi mengatasi fatigue pada pekerja tambang, khususnya pada operator alat berat? Oke. Nah, ini penting juga nih, pertanyaannya bagus juga ya. Jadi memang tadi kalau bicara fatigue itu momok yang mengerikan di industri pertambangan nih. Jadi penanganannya seperti apa? Implementasinya tadi udah kita sebutkan di materi. Ada pemeriksaan awal, fatigue check sebelum pekerja tersebut bekerja. Jadi dilakukan pemeriksaan. Apakah jam tidurnya cukup? Itu lebih bersifat kejujuran sih. Kita langsung nanya orangnya. Tapi kalau ditemukan memang saat awal sih udah matanya merah, udah ngantuk-ngantuk, nah itu pengawas tuh harus jeli di situ gitu, melakukan pemeriksaannya. Selain saat di awal shift, saat shift berlangsung pun, saat pekerjaan berlangsung itu perlu dicek lagi, ada namanya fatigue check. Fatigue check itu kita langsung cek nih, random aja, misalnya 30% atau 20% dari unit yang ada, misalnya ada 100 unit, berarti kita ambil 20 misalnya gitu ya, yang kita lakukan pengecekan. Kita minta berhenti dulu tempat aman, si operatornya kita turunkan, kita lakukan pengetesan. Pengetesannya apa? Pemeriksaan keseimbangan misalnya, apakah si operator itu masih bisa tetap seimbang saat diberikan tes gitu ya. Terus kita cek lagi dengan gambar, dengan warna, apakah dia bisa menyebutkan warna-warna ini dengan tepat. Kalau misalnya dia udah kehilangan konsentrasi, dia akan salah-salah di situ. Jadi kita melakukan pemeriksaan secara random tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga bagaimana lagi? Nah, yang dirasa oleh perusahaan, pengelolaan tersebut tuh masih kurang. Karena udah kita lakukan tetap aja nih, masih ada aja nih terjadi kecelakaan gitu ya, yang dikarenakan oleh fatigue. Oleh karena itu sekarang itu ini udah mulai giat juga ya bahwa perusahaannya. Kita menginstal namanya fatigue kamera di dalam unit. Jadi ada CCTV gitu ya yang dipasang ke operatornya. Itu bertujuan apa? Itu udah kita pasang sensor juga yang akan mengidentifikasi kalau si operator melakukan aktivitas-aktivitas yang berisiko. Contohnya apa? Kalau dia ngantuk, terpejam misalnya matanya, itu akan kelihatan dan akan dilaporkan ke dispatch atau orang yang melakukan monitoring. Ada bagian khusus yang melakukan monitoring dari temuan si pakai kamera tersebut. Seperti itu. Bahkan bukan cuma kalau ngantuk doang, kalau dia ngerokok, kalau dia ngoperasi unit sambil main handphone, itu bakal identifikasi juga. Fungsinya apa? Biar tadi kita bisa langsung menangkap dan juga bisa langsung melakukan tindakan. Kalau udah kita temukan nih, ada operator yang ngantuk-ngantuk, langsung kita telepon pengawasnya, tolong unit nomor sekian ini dalam kondisi fatigue. Oleh karena itu perlu dicek dulu. Nanti pengawasnya akan stop, menyetopkan operator tersebut dan akan dilakukan pemeriksaan lagi. Kalau memang ditemukan ada pelanggaran, maka akan diberikan sanksi oleh si operator tersebut. Seperti itu. Dan bahkan juga pengolahan fatigue itu juga nggak cuma itu doang. Bahkan kita menyentuh sampai ke keluarga si pekerja. Jadi kita seringkali, karena kita tahu ya, fatigue itu kan diakibatkan karena aktivitas di rumah juga nih. Jadi jangan sampai di tempat kerja udah kita kelola dengan demikian bagus, tapi pas di rumah
sama istrinya, misalnya sama anak-anaknya diajakin main terus, sama istrinya diajak ke kondangan dulu sampai malam gitu. Jadi kita perlu meningkatkan kesadaran keluarga juga. Akhirnya apa? Keluarganya itu ada program kita ajak datang ke tambang, biar dia melihat bahwa, yuk Bu, ini suaminya Ibu nih bekerja di tambang nih resikonya seperti ini. Bayang kalau dia fatik, nabrak, terus terjun ke bawah misalnya gitu ya, kecelakaan akan seperti apa dampaknya. Jadi kita menyadarkan keluarganya juga sampai segitu sih terkait dengan pengolahan fatik di tempat kerja. Mungkin itu ya Pak ya. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan menarik lagi nih, Pak Aldo. Dari Bapak Mujid. Apabila seorang petugas HSE memiliki skill, tapi tidak memiliki sertifikat ahli K3 umum, bagaimana nih? Nah, karena banyak juga beberapa peserta yang WA ke saya, Pak Arif gimana caranya kalau misalkan mau ikutan sertifikasi ahli K3 umum, tapi kan harus minimal D3 gitu ya. Ternyata orang-orang ini tuh banyaknya memang pengalamannya udah banyak tapi pendidikannya kurang juga. Nah, ini bagaimana buat teman-teman HSE yang mungkin skillnya udah bagus tapi nggak punya sertifikat ini bagaimana? Oke. Mungkin pertanyaannya nggak cuma ahli K3 umum aja kali ya, mungkin dengan sertifikasi yang lainnya gitu ya. Oke, tadi di awal saya sempat sebutkan ya Bapak, Ibu ya, bahwa seseorang itu kan dinyatakan kompeten setidaknya ada 3 bukti ya. Itu pertama terkait dengan pengetahuannya, skillnya, sama attitude-nya gitu ya. Dan biasanya untuk dinyatakan kompeten pun ada ya sebentuk pengakuan ya, yaitu tadi fungsinya sertifikasi untuk mengakui bahwa dia itu sudah berkompeten dalam bidang tersebut gitu. Jadi memang sertifikasi itu penting gitu, karena salah satunya juga terkait dengan peraturan perundangan yang mempersyaratkan seperti itu. Nah, cuman yang perlu kita sadarin juga nih, kalau pertanyaannya tadi, ahli K3 umum, kalau kita bicara di industri pertambangan, sebenarnya ahli K3 umum itu nggak wajib semua pekerja HSE wajib punya ahli K3 umum, enggak sih. Kalau yang saya lihat dari implementasinya ya, mungkin bukan ahli K3 umum, yang lebih tepat adalah kalau di pertambangan POP, pengawas operasional pertama mungkin. Kalau ahli K3 umum itu lebih kepada orang yang ditunjuk untuk menjadi sekretaris atau pengelola untuk P2 K3 gitu ya. Itu baru tuh akan kita sertifikasikan ahli K3 umum. Seperti itu. Tapi secara untuk personil HSE yang lainnya, jadi misalnya ada 10 personil HSE, mungkin hanya satu dua orang aja yang kita sertifikasi ahli K3 umum. Sisanya itu akan kita sertifikasikan sesuai dengan pekerjaan yang mereka masing-masing. Kalau ada satu pekerja HSE yang memang dia terlibat langsung dalam pemeriksaan atau inspeksi di area workshop gitu, maintenance, di mana maintenance itu ada pekerjaan dengan kelistrikan, ada pekerjaan bekerja di ruang terbatas, ya maka kita akan sertifikasikan mereka skill-skill tersebut, sertifikasi terkait dengan confined space misalnya, dan juga terkait dengan aktivitasnya masing-masing. Mungkin seperti itu kali Pak buat dapat gambarannya ya. Oke, baik Pak Aldo. Ada pertanyaan menarik lagi nih, sepertinya pengalaman nih dari Pak Hendra. Untuk menghadapi pekerja yang ketika ditegur, diedukasi, lalu menjawab, saya kerja seperti ini udah sekian tahun dan nggak pernah masalah kok, ribet. Nah, itu bagaimana tuh? Bagaimana Pak Aldo? Nah, itu menarik ya, karena emang cukup sering ditemukan ya. Apalagi kalau kita dilihat masih muda ya, masih ini personil HSE muda, terus datang ke pekerja yang udah bertahun-tahun pengalamannya gitu ya, udah kerja sekian lama. Pasti jawabannya kan seperti itu gitu. Saya udah kerja lama, aman-aman aja tuh, kayak gitu ya. Nah, terus apa? Nah, ini sih menurut saya tadi komunikasi itu kita perlu harus latih terus ya. Latih cara komunikasi, dan sebenarnya sebagai personil K3 itu perlu investasi waktu yang banyak. Maksudnya investasi waktu yang banyak, terkadang kita nggak cukup loh komunikasi itu cuma saat inspeksi aja. Tapi kita, kalau saya pribadi, kita perlu untuk menjalin komunikasi itu ya saat kita sedang istirahat sama para pekerja. Kita harus bisa berbaur seperti itu ya. Jadi saat kita memberikan pesan-pesannya itu akan lebih lebih diterima, itu saya pribadi. Dan saya juga mungkin untuk menjawab pertanyaan itu, kalau ada yang ngejawab, saya udah sekian tahun aman-aman aja tuh. Kalau saya sih lebih suka untuk perluas lagi terkait dengan eh, pengetahuan saya terkait dengan kejadian-kejadian insiden. Jadi saya akan baca-baca lagi kejadian-kejadian insiden di perusahaan tersebut. Kemudian kalau itu cukup, terus nanti saya lihat lagi, pernah nggak sih di industri yang lain ada kecelakaan-kecelakaan nggak sih?
yang terkait dengan pekerjaan-pekerjaan dilakukan oleh orang tersebut gitu. Nanti jadi saat dia tanya seperti itu, saya akan saya kasih informasi. Oh iya Pak, mungkin Bapak saat ini masih aman Pak, tapi ternyata di perusahaan yang lain itu Pak, di PTB pernah loh Pak melakukan pengawasan kayak gini. Waktu itu gini Pak kejadiannya Pak, terus kecelakaan. Mungkin bisa lewat karena mungkin pekerja tersebut tuh dia nggak punya informasi hal-hal luar tersebut gitu. Jadi dia terpaku sama aktivitas dirinya doang, aktivitas yang dilakukan sendiri. Mungkin dengan kita memberikan informasi seperti itu, dia akan lebih terima itu sih. Kemudian kalau emang ternyata masih sulit juga, orangnya masih sulit nih untuk dapat mencerna atau menerima informasi dari kita. Saran saya adalah kita nggak bisa juga memaksakan ya. Maksudnya tanggung jawab HSE itu bukan personal HSE doang gitu. Tapi yang bertanggung jawab juga itu ada pengawasnya si pekerja tersebut. Kalau memang orang tersebut ngotot, ngeyel, jangan dipaksa kita tuh dia harus nerima omongan kita, nggak juga gitu. Jadi silakan libatkan pengawasnya juga. Infoin pengawas ya Pak, tolong sampaikan ke Bapak ini, saya udah nyampaikan kayak gini-gini. Harus ada peran dari pengawasnya gitu. Kita eskalasi seperti itu. Itu penting juga sih. Jangan kita jadikan itu tanggung jawab atau beban diri kita sendiri, tapi kita perlu juga melibatkan si pengawasnya. Seperti itu mungkin. Oke, baik. Oke, teman-teman semuanya, kita buka sesi pertanyaan yang langsung. Bisa klik raise hand buat teman-teman yang ingin bertanya langsung dengan Pak Aldo. Ini sudah ada yang bertanya, Bapak Ardiansyah Ardi. Silakan Pak, di unmute terlebih dahulu. Bapak M. Sahrul. Siapa duluan? Bapak Timothy. Bisa di unmute terlebih dahulu? Oke, silakan Pak. Selamat sore Pak Arif. Selamat sore Pak Aldo. Pertama-tama saya mengucapkan selamat memperingati bulan ketiga. Kalau nggak salah sampai akhir bulan ini, sampai tanggal 14 ya Pak Arif ya? Iya, betul. Bulan ketiga ya? Iya. Pak Aldo, saya mau tanya Pak. Selamat siang Pak Aldo. Iya, siang Pak Aldo. Iya, saya mau nanya Pak. Bagaimana seorang HSE itu menghadapi penambang-penambang yang istilahnya yang tidak ada izinnya, penambang tradisional yang secara ini tuh kurang gitu, baik APD-nya maupun sistem kinerjanya gitu Pak. Ini bagaimana seorang HSE menghadapi itu Pak? Sorry, saya perlu luruskan nih pertanyaannya Pak. Iya. Kita sebagai HSE menanggapi penambangan liar. Itu maksudnya kita HSE yang bekerja di tambang liar tersebut kah gitu Pak? Iya, bukan. Maksudnya kita melihat gini Pak ya. Misalnya ada tambang, misalnya tambang liar gitu, atau tambang secara tradisional lah, secara tradisional. Tapi secara safety-nya itu dia kurang gitu Pak. Itu bagaimana Pak kita menghadapinya Pak? Ya, mungkin izin coba saya jawab ya Pak. Coba sharing. Iya Pak, baik. Mungkin kalau saya pribadi Pak, kita harus lihat dulu kewenangan kita ya Pak ya. Kalau misalnya memang kita bekerja di perusahaan tersebut, itu kita bisa berwenang untuk memberikan inputan gitu ya. Tapi kalau saya pribadi, saya kerja nih di PTA, terus saya melihat ada PTB yang pekerja tambang yang liar gitu ya. Nah, mungkin saya nggak bisa juga nih, karena itu di luar wewenang saya juga ya. Perlu yang dilakukan adalah mungkin ya melibatkan masyarakat luas atau juga pemerintahan untuk memberikan edukasi sama penambang liar itu gitu ya. Itu dulu sih sesuai dengan wewenangnya dulu. Terus mungkin saya izin menjawab juga kalau misalnya saya di posisi ternyata saya di hire nih di perusahaan yang ternyata dia tambang liar gitu Pak ya. Itu apa yang harus saya lakukan? Nah, itu sebenarnya cukup intrik juga ya bagaimana kita, karena yang saya tangkap kan tambang liar itu dia melakukan penambangan tanpa izin gitu ya, tanpa izin, tanpa persyaratan. Nah, itu menurut saya sendiri sih kalau saya pribadi saya akan menolak ya untuk melakukan pekerjaan di tambang liar seperti itu, karena ya tadi perusahaan tersebut udah jelas-jelas melanggar ketentuan atau melanggar hukum gitu ya. Cuman mungkin kalau emang kita udah terlanjur kerja di sana, apa yang harus kita lakukan ya mungkin peran kita tadi sih Pak, empat peran tadi kita perlu juga mengedukasi bahwa peran kita sebagai personel HSE itu ada sebagai compliance agent gitu ya, atau agen pemenuhan peraturan perundangan. Jadi kita pun harus menguatkan pemahaman kita terkait peraturan perundangan dan kita harus bisa memberikan masukan sama manajemen. Mungkin aja manajemennya itu ternyata nggak copy, nggak tahu bahwa ada peraturan-peraturan, ada perizinan-perizinan yang harus dilengkapi oleh mereka dalam melakukan pekerjaannya. Jadi kita bisa berfungsi sebagai pemberi
nasehat atau pemberi informasi tersebut. Mungkin begitu kali Pak yang bisa saya jawab Pak. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dari Bapak Ardiansyah Ardi. Silahkan Pak Ardiansyah, bisa di-unmute terlebih dahulu. Atau oke, silakan Pak. Dari mana Pak Ardiansyah? Dari Ya. Kalimantan Timur, Pak, Kabupaten Kutai Timur. Oke, boleh dikerasin lagi Pak suaranya Pak? Dari Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Timur, Pak. Oke, baik. Silakan bertanya Pak. Permisi, Pak Aldo, Pak ya? Ya Pak Ardi, salam kenal Pak. Ya, Pak. Ini Pak, saya agak lebih ke ini Pak ya. Maaf, saya tidak terlalu ke teknisnya Pak. Saya hanya ingin bertanya tentang seputar medical check-up nih Pak, Pak Aldo. Nah, Boleh Pak Ardi, silakan Pak. boleh Pak ya. Medical check-up kan diatur Pak ya. Diatur dengan pasal 2 ayat 7. Nah, lalu saya ingin bertanya begini. Apakah seorang pelamar new hire boleh tidak melakukan medical check-up atas dasar sesuatu? Maksud saya begini Pak, ada pengecualian gitu Pak. Bolehkah Pak? Paldo. Pengecualiannya itu untuk sama sekali tidak melakukan medical check-up atau mungkin menghilangkan beberapa pemeriksaan gitu Pak. Mungkin karena berkaitan dengan apa? Medical check-up, Pak. Medical check-up. Bukan menghindari, bukan. Bolehkah misalkan? Tentu dengan diagnosis dokter. Bagaimana tanggapan perusahaan begitu Pak? Oke, izin Pak ya. Jadi tadi di keputusan udah jelas Pak ya menyatakan Pak ada pemeriksaan yang wajib. Wajib itu ya udah jelas harus dilakukan ya. Pemeriksaan yang dilakukan sebelum bekerja, medical check-up-nya itu wajib dilakukan sebelum dia diizinkan masuk bekerja di tambang gitu. Itu wajib dulu. Kedua, reguler. Pemeriksaan reguler. Kalau dia bekerja di open pit ya setahun sekali. Kalau dia di underground, di bawah tanah itu berarti 6 bulan sekali itu wajib MCU. Terus ada pemeriksaan khusus dan terakhir pemeriksaan pensiun. Itu di peraturan perundangan udah dibilang wajib gitu Pak. Ya wajib itu berarti artinya harus dilakukan gitu ya. Itu dulu pertama. Terus kedua mungkin ya, saya dari pertanyaan itu saya coba tarik lagi mungkin maksudnya seperti ini juga gitu Pak ya. Jika perusahaan nih, karena kan namanya medical check up, perusahaan pun memiliki standar masing-masing Pak ya. PTA wajib melakukan pemeriksaan terkait dengan indera pendengaran, terus penglihatan seperti itu ya. Nah, ada juga pemeriksaan terkait dengan organ-organ pencernaan atau kalau kita bisa sebut rectal torture gitu ya, yang biasanya mohon maaf yang anus harus diperiksa gitu. Seperti itu ya. Nah, terus boleh nggak kita nih sebagai pelamar gitu ya, kita menolak untuk beberapa item tersebut jangan dilakukan ke kita gitu ya. Itu bisa aja sih, pernah aja. Kayak saya juga pernah kayak gitu, saya melakukan waktu itu, tapi justifikasinya jelas. Contohnya saya dipekerjakan, posisi saya tuh bukan posisi uh, yang beresiko banget gitu untuk melakukan pekerjaan aktivitas yang kritikal gitu. Saya menolak kayak tadi yang rectal torture, saya jangan di rectal torture ya, menurut saya itu nggak perlu. Saya bilang kayak gitu. Kita coba nego gitu ke perusahaan dan perusahaan lihat ya udah kalau ini tidak ini ya udah tidak apa-apa. Jadi ada komunikasi seperti itu Pak. Kalau itu mungkin bisa Pak, tapi kalau menolak MCU itu jelas itu udah melanggar peraturan Pak ya, karena di landasan peraturannya tadi udah jelas disebutkan wajib gitu Pak. Seperti itu mungkin Pak. Oke, jadi medical check up harus tetap dilakukan gitu ya Pak ya. Nah, langsung lagi kita ke pertanyaan selanjutnya. Bapak M. Sahrul, silakan Bapak M. Sahrul di unmute terlebih dahulu atau Bapak Nur Ihsan. Siapa duluan? Bisa di unmute. Oke, Pak Nur Ihsanuddin, silakan pertanyaannya Pak. Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Dari mana Pak? Ya, saya ini Pak, konsultan freelance Pak. Oke, baik. Saya ini angkatan 122 Pak, AK3U Media Tama. Siap. Oke. Pertanyaan pertama tadi kan sudah disampaikan kalau misalkan tanggung jawab HSE itu kan nggak cuma dari divisi HSE-nya, tetapi
semua yang terlibat di dalam proyek tersebut ya Pak ya, terutama di site ya. Nah, tadi kan sudah disebutkan tuh ada foreman ataupun supervisor ya yang memang harus punya pengetahuan tentang HSE. Nah, kalau misalkan begini Pak, jika personil HSE-nya ditambah untuk satu site itu bagaimana? Itu seperti itu. Terus pertanyaan lanjutannya Pak, idealnya satu site itu personil HSE itu ada berapa? Itu. Terus yang selanjutnya untuk di divisi HSE itu sendiri, apakah kebanyakan kan kalau di tambang itu kan banyaknya ini ya lebih ke keselamatan kerjanya. Nah, ada satu lagi yang penting yaitu environment ya Pak ya, karena tambang ini kan termasuk kritikal dalam pencemaran lingkungan itu seperti itu. Nah, apakah dari divisi HSE sendiri orang-orang yang memang expertnya di ini keselamatan dan kesehatan kerja itu apakah diberi pelatihan juga mengenai enviro? Itu seperti apa Pak? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Nur Iksanuddin. Ya, terima kasih Pak. Cukup banyak ya Pak ya. Saya coba jawab ya. Semoga bisa menjawab semuanya nih Pak. Tadi yang pertama, kalau personil HSE-nya kan itu melekat ya tanggung jawab HSE itu ke pengawas ya Pak ya. Pengawas tadi supervisor atau foreman. Terus tadi saya tangkap bagaimana kalau mereka nggak melakukan tanggung jawab itu tapi personil HSE-nya harus ditambah gitu Pak ya. Pertanyaan awal tadi ya. Nah, kalau untuk menjawab itu dulu, menurut saya tetap tidak bisa Pak ya. Artinya apa? Tetap Pak, yang namanya K3 itu harus melekat, terutama pengawas kerja itu tuh dia nggak boleh cuma melakukan pekerjaan terkait dengan operasional aja, tapi harus juga melakukan pengelolaan K3-nya, karena dia yang langsung berhadapan langsung dengan pekerja. Gitu. Karena logiknya gini aja Pak, logikanya pekerja itu ada banyak ya, misalnya ada banyak, ada 1.000, mungkin ada 2.000, nggak mungkin. Sedangkan kalau dari dasar penelitian ya, satu orang itu bisa mengawasi yang dikatakan efektif itu 8-10 orang aja gitu Pak ya. Kalau udah lebih dari segitu tuh mungkin akan udah nggak bisa lagi dipantau lagi gitu. Jadi harus berapa banyak nih personil HSE yang harus kita hire gitu. Sulit Pak. Dan juga nggak efektif kalau pekerjaannya hanya ngawasin dari K3-nya aja. Jadi yang paling efektif adalah tetap kita harus masukkan itu ke tanggung jawab pengawasnya. Kenapa pengawas? Karena pengawas itu ya dia langsung ngawasin langsung, dia langsung terlibat langsung. Dan di situ juga biasanya dan juga di dalam peraturan perundangan juga namanya POP Pak ya, POP, sertifikasi POP, pengawas operasional pertama. Jadi pengawas di situ disebutkan. Sebenarnya itu lebih ditujukan pada pengawas-pengawas Pak. Pengawas-pengawas di pertambangan itu wajib mendapatkan kompetensi itu, dan kompetensi itu pun di situ disebutkan ada tanggung jawab pengawas di situ terkait dengan K3-nya. Jadi peraturan perundangan pun sudah menyatakan bahwa yang paling in charge gitu ya, yang in charge dalam memantau, melakukan pemeriksaan terkait pengelolaan K3 itu pengawasnya gitu, bukan seorang personil HSE-nya. Mungkin seperti itu dulu, itu pertanyaan yang pertama. Jadi tetap wajib Pak ya pengawasnya itu yang harus ini kan, nggak bisa digantikan oleh personil HSE. Terus yang kedua, berapa jumlah standar gitu Pak ya personil HSE tadi gitu. Saya juga sampai sekarang nyari belum ada sih Pak, dan referensi peraturan perundangan pun nggak ada menyebutkan ya bahwa kalau ada 1.000 karyawan berarti personil HSE-nya harus 100 gitu, nggak ada, karena itu balik lagi kembali ke karakteristik perusahaannya. Sebagai contoh, saya pernah Pak kerja di perusahaan Australia Pak, saya bandingin sama perusahaan lokal itu agak beda. Di perusahaan Australia itu meng-hire lebih dari 3.000 karyawan Pak, tapi personil HSE-nya itu nggak lebih dari 20. Menurut saya cukup sedikit. Sedangkan saya pernah kerja di perusahaan lokal juga, itu karyawannya nggak nyampe 1.000, cuma 800-an, tapi personil HSE-nya lebih dari yang tadi, bisa 25 gitu ya, personil HSE-nya gitu. Nah, apakah itu mana yang ideal? Sebenarnya kembali lagi dengan kebutuhan perusahaannya. Kebutuhan perusahaannya seperti apa? Contohnya, kalau yang tadi yang saya pernah di perusahaan Australia, kenapa di personil HSE-nya sedikit?
dengan sekian banyak karyawannya. Karena aktivitas-aktivitas yang biasanya dilakukan HSE itu sudah dilakukan oleh pengawas kerjanya masing-masing, Pak. Contohnya kalau di pertambangan yang masang rambu-rambu di beberapa perusahaan mungkin personil HSE yang melakukan. Tapi kalau di situ enggak, bukan personil HSE, tapi orang operasional yang melakukan. Seperti itu. Jadi nggak perlu banyak-banyak personil HSE-nya karena memang udah diatur sedemikian rupa, ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh section tertentu, bukan oleh personil HSE. Mungkin itu sih jawabannya untuk pertanyaan kedua ya, mudah-mudahan clear. Terus yang ketiga, apakah perlu diberikan pemahaman enviro? Perlu, pasti Pak. HSE perlu, karena itu melekat ya namanya personil HSE, kita harus bisa di health, safety, dan environment juga gitu. Cuma untuk menambah wawasan aja mungkin di pertambangan juga, kita namanya personil HSE itu semuanya biasanya ya, seidentifikasi saya, untuk menjadi pekerja HSE itu nggak dari satu latar belakang pendidikan aja, bukan dari pendidikan K3 aja, Pak. Tapi biasanya yang di-hire sebagai personil HSE itu ya ada lulusan teknik lingkungan, itu dijadikan personil HSE, fokusnya untuk pengelola lingkungan. Jadi emang udah bidangnya dia fokus sama lingkungannya gitu, sama environnya. Atau ada juga teknik pertambangan dijadikan personil HSE dengan harapan karena orang yang kuliah di teknik pertambangan udah punya basic terkait dengan bisnis proses pertambangannya. Jadi idealnya memang personil HSE, departemen HSE di suatu perusahaan tuh yang saya lihat adalah gabungan dari beberapa ini Pak, beberapa bidang pendidikan. Ada yang orang K3-nya, ada yang orang environya, ada juga OHIH berarti dari kesehatannya, ada juga yang dari teknik pertambangannya. Mungkin seperti itu Pak ya. Mudah-mudahan clear sih. Oke, baik. Terima kasih Pak Aldo. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Sean Sitorus. Silakan Pak Sean Sitorus untuk di-unmute. Halo, selamat siang. Bisa kedengaran suara saya? Terdengar Pak. Kedengaran Pak? Oke. Pertanyaan saya Pak, kebetulan saya pernah bekerja juga di pertambangan Pak, di KPC, Kaltim Primakol. Nah, waktu itu saya bekerja sebagai paramedik. Nah, ini saya punya pertanyaan yang sampai sekarang belum bisa terjawab mengenai penyakit akibat kerja. Karena terkadang ketika, kan itu rutin ya, tiap tahun dari OHIH-nya, KPC, dan segala macamnya, itu mereka melakukan analisa terhadap kesehatan pekerjanya. Tapi yang jadi pertanyaan saya ketika terjadi klaim terhadap misalnya, oh ini karena penyakit akibat kerja, debunya tidak terkontrol atau segala macam, ada paparan-paparan bahaya di area kerja. Kemudian dari tim pertambangannya itu juga melakukan investigasi terhadap gaya hidup, lifestyle-nya. Oh Bapak perokok, jadi ini tidak termasuk gitu ya, penyakit akibat kerja. Nah ini membedakannya seperti apa Pak? Karena jujur selama waktu itu saya bekerja, walaupun cuma setahun sebagai paramedik, sampai sekarang belum pernah ada klaim yang berhasil gitu mengenai penyakit akibat kerja. Oke, baik. Ya. Oke, pertanyaannya menarik apa ya? Pertanyaannya benar-benar menarik sih. Jadi memang ya pada kenyataannya memang cukup sulit nih untuk melakukan penyelidikan terkait dengan penyakit akibat kerja ya, karena ya tadi salah satu reasonnya ya mungkin penyakit akibat kerja itu bukan diakibatkan oleh area kerja aja, tapi juga aktivitas-aktivitas lain di luar area pekerjaan. Kadang-kadang kan seperti itu. Walaupun aktualnya memang beberapa kali ditemukan penyakit akibat kerja itu karena dari luar seperti itu, bukan dari aktivitas dalamnya gitu Pak ya. Jadi sebenarnya poin pentingnya apa sih? Memang poin pentingnya adalah kita melakukan industrial hygiene itu sih Pak. Melakukan industrial hygiene, pemeriksaan, pengukuran. Dari hasil pengukuran itulah sebenarnya yang bisa menjadi landasan kita juga. Dan semuanya itu harus terintegrasi dengan benar ya. Artinya kalau memang ada yang dibuat-buat misalnya tidak sesuai, misalnya dari pengukuran industrial hygiene ternyata temuannya melebihi nilai NAB, tapi ternyata ya dibuat-buat misalnya sama oknum-oknum tertentu gitu ya, dibuat-buat jadinya cocok gitu, jadi oke. Pas saat ada kasus penyakit akibat kerja dan saat kita mencocokkan dengan industrial hygiene kok beda kayak gitu. Jadi benar-benar menurutnya ini pemeriksaan PAK itu memang hal yang kompleks dan juga memang harus nggak bisa dilihat dari satu sisi doang gitu ya, ada banyak sisinya gitu.
Jadi apa sih tindakan yang bisa kita lakukan ya? Kita fokusnya sih itu sih, bukan kita pengen ngeklaim penyakit akibat kerja. Itu bukan sih, Pak. Jadi mungkin kita sebagai seorang HSE fokusnya adalah bagaimana untuk kita melakukan, jangan sampai kejadian gitu, jangan sampai kejadian penyakit akibat kerja itu. Dengan melakukan apa? Ya kita melakukan pengukuran, melakukan pengendalian di tempat kerja itu ya dengan baik. Harapannya tadi jangan sampai mengakibatkan nilai ambang batas dan jangan sampai ada pekerja yang terkena penyakit akibat kerja tadi gitu. Dan memang pada kenyataannya yang namanya HALT itu menjadi program yang nomor 2 biasanya setelah keselamatan ya. Kenapa? Karena keselamatan kan sifatnya akut. Kalau kejadian kecelakaan langsung kelihatan dampaknya, menyebabkan performa perusahaan langsung jelek, langsung kelihatan gitu. Sedangkan kalau kesehatan dampaknya kan kronis. Mungkin nggak saat ini juga, mungkin beberapa tahun ke depan. Seperti akhirnya pengelolaannya di nomor 2 kan. Nah itu yang perlu kita cegah juga, bahwa penanganan kesehatan dan keselamatan itu ya jadi program yang harus jalan sama-sama gitu. Mungkin itu sih Pak yang bisa saya sharing juga ya. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dari Yuma Armanda. Silakan di unmute. Ya. Boleh dari mana? Atau M Sahrul? Silakan Bapak M Sahrul atau Ibu atau Yuma, Ibu atau Bapak nih, Yuma Armanda. Silakan. Baik, sambil menunggu kita jawab pertanyaan dari kolom Q&A lagi nih, Pak. Oh, ini ada di kolom Q&A terkait requirement pelayanan catering di tambang. Ini seperti apa nih, Pak? Maaf, bagaimana Pak pertanyaannya Pak tadi? Ya, dari Ibu Yuma Armanda. Terkait requirement pelayanan catering di daerah tambang. Oke. Terkait dengan requirement pelayanan catering di tambang seperti apa? Nah, ini penting dan kritikal juga ya, karena kalau nggak dikelola nih catering ini akan membahayakan banyak orang ya, membahayakan karyawan karena takut dari pajanan di makanannya gitu. Jadi seperti apa requirement-nya? Yang jelas adalah dari program kontraktor safety management sistemnya dulu. Jadi mulai dari screening sebelum si catering ini dapat dijadikan rekanan atau dijadikan kerjasama nih sama si perusahaan, ya kita harus cek dulu ya, kita lakukan audit. Audit apa namanya? Audit TSMS biasanya ya. Mulai dari apa nih? Apakah si pelayanan catering itu, si vendor penyedia catering ini itu ya sudah memiliki sertifikat, misalnya sertifikat terkait dengan sistem manajemen keselamatan pangan. Kemudian dari personil-personilnya udah di-trainingin belum terkait dengan food handler misalnya. Ketiga, udah ada MCU-nya belum, MCU rutinnya, karena MCU-nya catering ini kan harus khusus ya, harus khusus karena dia penjamah makanan. Kita lihat dari situ juga. Jadi memang dia ketat sih untuk sebelum kita jadikan rekanan kita itu ada pemeriksaan yang ketat sebelum diterima jadi rekanan. Kemudian adapun audit rutinnya itu juga wajib dilakukan juga, khusus biasanya untuk ke vendor penyedia catering, seperti itu sih. Oke, baik. Nah, ada lagi pertanyaan nih Pak dari Oki Kurniawan mengenai galian tambang yang sudah tidak terpakai. Itu bagaimana? Apakah pelaku perusahaan harus menguruknya kembali galian tersebut atau ditinggal begitu aja? Mungkin ini lebih ke lingkungan sih Pak. Bagaimana Pak Aldo? Oh, yang jelas nggak boleh ya Pak ya, nggak boleh kita tinggalkan gitu aja ya. Ada proses namanya reklamasi ya Pak ya. Jadi itu udah diatur juga dalam peraturan perundangan dan itu merupakan udah diatur juga detail Pak. Jadi sebelum pemilik pertambangan tadi itu dia dapat izin untuk melakukan pertambangan, itu dia harus ngasih uang jaminan Pak, jaminan untuk pemulihan lingkungan. Dia harus ngasih jaminan dulu ke pemerintahan gitu ya, ke pemerintah dikasih jaminan. Kalau seandainya dia nggak sesuai ini dengan janjinya melakukan reklamasi atau perbaikan lahan tadi, itu jaminannya itu akan ditarik dan akan diberikan sanksi juga gitu ya. Jadi otomatis perusahaan tersebut wajib, karena memang pemerintah udah mengatur sedemikian ya. Jadi mulai dari regulasinya udah diatur, jadi nggak boleh sembarangan lagi sebenarnya nih si pemilik lahan itu, pengelola lahan itu untuk mengabaikan gitu aja. Udah dikeruk, udah dibiarin aja itu nggak boleh lagi ya, harus dilakukan perbaikan. Seperti itu Pak. Oke, baik. Jadi harus nggak boleh ditinggalin. Balikin lagi seperti awal ya Pak ya. Nah, ada lagi pertanyaan nih dari
STP, oh, nggak ada namanya. Seberapa jauh kewajiban pekerja manufaktur atau pabrik yang bertugas mengawasi alat yang bekerja di tambang, sedangkan dia sebenarnya bukan pekerja tambang yang berkaitan dengan SMKP. Dan wajibkah perusahaan tersebut menerapkan SMKP? Kalau ada pekerjaan infrastruktur Pak ya, misalnya dalam pekerjaan konstruksi di area tambang gitu ya, apakah wajib menjalankan SMKP juga? Pemahaman saya cuma ini perlu diklarifikasi juga sama mungkin lebih detailnya lagi ke SDM Pak ya. Kalau dari saya tangkap dan perusahaan saya juga tempat saya bekerja sekarang itu juga ada servisnya, servis infrastruktur juga Pak ya. Itu kita wajib juga untuk menjalankan SMKP. Karena apa? Karena kita melakukan aktivitas di situ dan juga aktivitas kita kritikal juga ya di dalam area pertambangan, itu maka kita juga perlu mengikuti terkait dengan SMKP-nya seperti itu. Bahkan bukan cuma infrastruktur aja ya setahu saya. Bahkan kayak penyedia pengelola limbah yang pengangkutan limbah B3 misalnya seperti itu, walaupun dia bukan sebagai izin usaha jasa pertambangan inti atau IUJP inti, tapi dia hanya untuk apa namanya pengangkutan limbah misalnya, pengolahan limbah itu juga wajib juga diwajibkan oleh SDM untuk penerapan SMKP. Itu yang pernah saya dapat waktu saya sempat tanyakan juga sih ke SDM seperti itu Pak. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi nih Pak dari Nizam. Apakah perusahaan boleh rekrut karyawan K3 tanpa sertifikat? Nah, ini menarik ya. Tergantung kebutuhan Pak ya, tergantung kebutuhan. Kalau memang perusahaannya siap untuk memberikan pelatihan, artinya investasi dari perusahaannya nggak masalah juga ya. Saya pun pertama kali kerja itu belum memiliki sertifikat apa-apa Pak ya, baru lulus aja, lulus dari diploma 3 K3 waktu itu saya. Saya belum memiliki ahli K3 umum, belum memiliki sertifikat-sertifikat yang lain. Tapi ya sekali lagi, poin pentingnya adalah bagaimana kita belajar, pemahaman kita cukup, terus kita bisa menjual diri sih. Menjual diri artinya kita bisa menunjukkan kapasitas kita sama si interviewer gitu Pak. Jadi ada beberapa perusahaan yang menerima kok pekerja itu yang nantinya akan diinvestasikan oleh perusahaan, diberikan training, sertifikasi, dan lain-lain. Walaupun ada juga perusahaan yang ngambilnya cepat. Kalau emang ada yang belum sama ada yang udah sertifikasi, daripada saya harus biayain training lagi, saya harus investasiin dia waktu untuk belajar lagi, mendingan saya langsung hire yang udah training. Ada juga yang seperti itu. Jadi mungkin sifatnya adalah tergantung gitu Pak ya, tergantung perusahaannya seperti itu. Kalau memang ada privilege, ada uang, ada kesempatan, ya silakan ambil. Cuman itu menurut saya tadi ada juga kok perusahaan yang bisa menerima kita. Jadi bukan suatu yang harus dipaksakan seperti apa gitu. Mungkin itu Pak. Oke, baik. Nah, ini satu pertanyaan lagi nih dari Modesta Damin. Silahkan Pak Modesta. Atau dari silakan Pak. Selamat sore. Oh, Ibu. Ya, silakan Ibu Modesta. Nah, dari mana, Bu? Dari Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton. Silahkan pertanyaannya. Pertanyaannya kan tadi maksudnya kita kan K3 belum ada sertifikat, terus baru lulus kuliah saja tadi. Apakah perusahaan maksudnya dasar-dasarnya juga kita belum ada. Jadi apakah perusahaan itu kita harus ikut pelatihan K3 dulu biar bisa diterima di perusahaan atau dengan sertifikat, harus ada dengan sertifikat? Baik. Oke. Ya, silahkan Pak Aldo. Jawab ya, Pak ya. Mungkin ini agak mirip sama jawaban yang sebelumnya ya Pak ya. Cuma saya mau tambahin lagi ya. Kalau tadi kan case-nya saya karena memang background pendidikannya K3 ya Bu ya. Modesta. Jadinya saya nggak perlu sertifikasi lagi. Tapi saya karena udah punya basic dari saat saya kuliah, dulu dari diploma saya terkait dengan K3, saya bisa memahami basic-basicnya yang emang dibutuhkan oleh perusahaan. Terus kalau pertanyaannya bagaimana kalau saya basicnya bukan K3? Apakah saya perlu sertifikasi juga gitu ya? Kalau saya mungkin mengusulkan iya perlu sertifikasi gitu, perlu sertifikasi sebagai apa? Selain sebagai nilai jual, ya sebagai bahan pembelajaran juga. Jadi sebelum kita bekerja dengan sertifikasi itu kan kita akan dibekali terkait dengan K3, pengolahan K3, landasan hukum peraturan perundangan, nanti diatur lah di situ di dalam pembekalan sertifikasi itu. Itu akan berguna banget saat kita nanti bekerja seperti itu.
takutnya kalau kita nggak punya basic di kuliah, nggak punya basic di sertifikasi, saat kita terjun nanti kita di awal-awal mungkin akan bingung gitu. Jadi menurut saya iya kalau memang kondisinya seperti itu perlu sih untuk melakukan untuk di apa untuk dapat training atau sertifikasi. Mungkin itu Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Aldo. Terima kasih teman-teman semuanya karena waktu sudah menunjukkan pukul 3. Jadi tak terasa kita akan akhiri pertemuan minggu ini. Dan sebelum kita akhiri, kita sama-sama dengarkan terlebih dahulu closing statement dari Pak Aldo Tampu Bolon selaku pembicara webinar Kolega Media Tama pada siang ini. Dipersilahkan Pak Aldo. Baik, terima kasih Pak Arif. Ya, jadi mungkin sedikit aja kali ya kalau bicara closing statement ya. Jadi tadi kita udah bicara basic K3 pertambangan terkait juga HSE dan personil apa sih skill-skill yang wajib kita milikin gitu sebagai personil HSE ya. Jadi saran saya mungkin kalau emang ada teman-teman yang ingin berminat bekerja di pertambangan, ya tadi ya kita perlu juga bisa pelajarin lagi nanti dari materi, nanti juga kan di-share juga ya Pak Arif ya. Kemudian juga dari skill yang dibutuhkan tadi, yuk mari yuk dari sekarang nih, mungkin dari teman-teman yang masih kuliah juga, yang memang tertarik nih untuk kerja di K3, kita udah mulai juga untuk meningkatkan skill-skill kita tadi, mulai dari komunikasi, skill analisa kita juga, dan juga udah mulai terbuka lah ya dengan teknologi seperti itu. Jadi tetap semangat terus, dan manfaatkan media-media platform pembelajaran yang sekarang ini yang mumpung lagi masa pandemi COVID ya, bisa diselenggarakan online, terutama yang udah dilakukan oleh Media Tama sekarang ini gitu. Terima kasih banyak juga buat Media Tama ya untuk kesempatannya. Mungkin sekian Pak Arif. Dan boleh juga dong Pak di-share channel YouTube-nya Pak Aldo. Mungkin teman-teman pengen bisa belajar online juga. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Pak Aldo mempunyai channel YouTube seputar K3. Boleh di-share Pak? Boleh Pak, namanya channelnya nama saya aja Pak, Aldo Tampu Bolon gitu. Di Instagram atau di YouTube bisa diketik di situ sih. Oke, jangan lupa teman-teman kunjungi di YouTube-nya Pak Aldo, @aldo_tampu_bolon. Banyak banget tentang seputar K3. Oke, baik. Terima kasih Pak Aldo. Terima kasih juga teman-teman sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa teman-teman datang lagi, hadir lagi di pertemuan kolega setiap Sabtu jam 1 siang. Untuk minggu depan kita temanya seputar peran dan kewajiban petugas pelayanan kesehatan di tempat kerja. Untuk minggu depannya lagi mengenai peran dan kewajiban organisasi K3 listrik di tempat kerja. Pastikan teman-teman sudah join ke dalam grup kolega supaya teman-teman bisa mendapatkan link cepat setiap minggunya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Jika ada kendala bisa segera chat saya aja di nomor yang sudah saya share ya, di link yang sudah saya share di kolom chat, segera dikontak aja buat teman-teman. Terima kasih banyak. Saya akhiri, saya Arif Purwadana selaku host dan pembicara kita, Bapak Aldo Tampu Bolon. Oke, terima kasih Pak Aldo. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Salam sehat Pak Aldo. Salam sehat semua. Terima kasih teman-teman. Ini ya Pak.